A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayuhal hadirun, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang saya muliakan, para pemegang amanah fitrah, baik fitrah dirinya maupun fitrah anak-anaknya, yang kelak mengantarkan fitrah itu dengan dipandu kitabullah untuk menuju peran-peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab. Huikum jami'an bi tahiyatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pada sore hari ini. Sudah 73 ya hadir ya, insyaallah. Materi yang hari ini disampaikan ke saya tentang fitrah kaya bundaan gitu. Jadi memang selama hampir 10 tahun ya, itu mulai digali kembali ya, kira-kira lingkup fitrah dalam keluarga seperti apa gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana mendidik anak sesuai dengan fitrah gitu ya, mendidik fitrah anak gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana fitrah kaya bundaan gitu ya, karena ini juga jadi peran kan. Karena fitrah ini sendiri dia nanti akan masuk ke dalam peran fitrah ayah dan peran fitrah bunda, yang insya Allah hari ini kita bahas. Yang ketiga adalah fitrah base life ya, yang terakhir saya coba gali dengan tim gitu ya. Ternyata memang mendidik anak ini problemnya bukan di anak gitu ya, problemnya ada di ayah bunda. Sepakat nggak? Gitu ya. Jadi fitrah anak kan baik ya, dia suci fitrahnya, bersih gitu ya. Dia sudah membawa kebaikan. Jadi fitrah ini bukan kosong ya, dia kesucian tapi bukan kekosongan gitu ya. Kesucian ini adalah membawa sesuatu yang sudah baik. Para ulama menyebutnya innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge gitu ya, yang mengatakan Dr. Samsudin Arif ya, seorang pakar filsafat Islam. Beliau mengatakan bahwa fitrah itu adalah bawaan baik, innately predisposed. Jadi secara bawaan sudah diinstal gitu ya, sudah dicanangkan gitu ya, sudah dipredispose, ditempatkan lah pada diri manusia itu sebuah benih ya, benih untuk pertama adalah to know God ya, untuk mengenal Tuhan. Yang kedua adalah to do good ya, untuk untuk melakukan kebaikan, akhlakul karimah. Yang ketiga adalah to accept the true knowledge. Jadi mengenal Tuhan itu fitrah gitu ya. Jadi bukan hasil berpikir, bukan hasil konstruksi berpikir ya, sebagaimana Freud ya, sebagaimana filsafat barat, bahwa Tuhan itu hasil konstruksi ya, hasil budaya. Bukan, dalam Islam itu Allah mengenalkan dirinya gitu ya. Bahkan Stephen Hawking sendiri pengen mengenal Allah tapi nggak pakai panduan kitabullah, dia pakai akalnya, nggak nyampe gitu kan. Sampai dia mengatakan kemudian Tuhan sudah nggak berperan ya, alam semesta sudah programmable semua, sudah Tuhan memang ada tapi Tuhan sudah nggak berperan katanya. Nah itu karena mencoba mengenal Tuhan dengan akalnya ya, dengan ro'yunya, bukan dengan wahyu gitu. Yang kedua adalah to do good ya, melakukan akhlakul karimah, berbuat baik. Jadi berbuat baik itu, akhlakul karimah itu, dia sudah diinstal kemampuan itu gitu ya. Berbeda, jadi karakter dengan akhlak dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, karakter itu sesuatu yang menempel karena ditempel gitu ya. Kalau akhlak itu sesuatu yang ditumbuhkan karena sudah ada gitu ya. Makanya kalau para pakar Islam menyebut karakter itu sebagai topeng atau mask gitu. kayak semacam font lah ya, kalau kita bikin tulisannya ada font kan. Font itu kan ada sans serif, ada Times New Roman, ada Calibri. Nah itu adalah topeng dia, mask ya, dia masker gitu ya, penutup saja, bukan aslinya gitu ya. Maka karakter ini bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi kalau akhlak ini sebenarnya dia berangkat dari dalam jiwa manusia gitu ya. Maka manusia disiapkan untuk berakhlak. Jadi seperti saja'ah atau disebut ethics ya, itu adalah virtu ethics ya, budi pekerti itu diinstal dalam fitrah manusia ya, untuk berani, untuk saja'ah ya, untuk ifah, itu sudah diinstal gitu. Yang ketiga adalah to accept the true knowledge, untuk menerima ilmu yang benar. Jadi kalau ilmunya salah sebenarnya fitrah itu menjerit dia, menolak ya. Misalnya dikatakan nggak ada Tuhan gitu ya, dia gelisah sebenarnya ya. Tapi ini nanti tergantung pendidikan ya, seberapa pendidikan ini membuat fitrah ini terjaga dan terawat. Nah, oleh karena itulah perlu ayah bunda, ya kan, perlu orang tua. Karena setiap anak dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah, orang tuanya lah yang ngacak-ngacak gitu ya, yang merubahnya, yang mengubahnya, bukan merubah ya, mengubah.
Kalau merubah katanya jadi rubah. Mengubah ini orang tua yang mengubahnya menjadi yuwahidanihi au yunasironihi au yumajisani. Ya, menjadi sesuatu yang tidak fitri, ya, sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang sesat gitu. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak mengatakan ayus salimanihi, menjadi muslim. Kenapa? Begitu lahir anak-anak kita sudah lurus fitrahnya, ya, sudah baik fitrahnya. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan fitrah itu adalah kesiapan, ya, kondisi, konstitusi, status gitu ya, yang Allah persiapkan untuk menerima kebenaran, untuk menerima kitabullah gitu. Jadi kalau fitrahnya baik, ya, nanti kemudian wahyu mudah diterima. Karena memang tadi ya, fitrah itu dia sesuatu yang disiapkan ya untuk menerima kebenaran atau menerima ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, dalam konsep Islam ilmu itu wahyu gitu ya. Jadi saya belajar juga tentang filsafat ilmu dalam Islam. Yang disebut ilmu tuh oleh para ulama dulu tuh wahyu. Ya, jadi memang ada ilmu sains, teknologi itu ilmu, tapi itu ilmu capaian. Ilmu dihasilkan karena mubasyarah, karena meneliti. Tapi sifatnya relatif ya, bisa berubah gitu kan. Nah, di barat itu semua ilmu tuh termasuk agama berubah bagi mereka, semua dinamis. Enggak, dalam Islam itu ilmu yang bersumber dari kitabullah sifatnya mutlak gitu ya, enggak akan berubah sampai kapanpun. Nah, yang berubah adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ya, ilmu manajemen, ilmu IT gitu ya, atau skills itu berubah terus kan, tergantung kondisi. Jadi perlu dibedakan. Maka para ulama juga membagi ilmu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini kita bisa saling berguru gitu ya. Tapi kalau fardu ain ini harus perlu otoritas. Ya, siapa yang bisa menyampaikan hal ini gitu ya, dan harus bersanad kepada Rasulullah. Ini nggak ada dalam tradisi agama lain ya, model bersanad ini. Dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin terus begitu sampai ke guru-guru kita gitu ya. Jadi harus bersanad, harus ada rujukan, ada referensi gitu. Jadi teman-teman itu yang saya sampaikan di awal. Maka penting ya peran ayah bunda ini. Kalau ayah bunda nggak penting perannya, maka Allah tidak akan ciptakan rahim, sepakat ya. Allah tidak akan ciptakan sperma, Allah tidak akan ciptakan pernikahan gitu kan. Tetapkan syariah pernikahan. Mungkin nanti bayi-bayi turun lewat tabung-tabung dari langit gitu ya. Karena nggak penting perannya. Tapi karena pentinglah peran ayah bunda itu, dan itu fitrah diinstal juga, ya, maka ada kewajiban untuk mendidik anak. Jadi setiap Allah berikan amanah, setiap Allah berikan tugas, maka Allah siapkan kemampuannya. Gitu ya. Makanya kalau para pakar mengatakan, Ustaz Adnan Rusbi juga mengatakan, kalau Allah berikan kita 5 anak, Allah install 5 ilmu parenting dalam diri kita. Kalau berikan 10 anak, Allah berikan 10 ilmu parenting dalam diri kita. Karena memang disiapkan gitu ya. Nah, begitulah kaidah kehidupan. Ketika Allah berikan kita amanah, maka Allah siapkan semuanya. Gitu ya. Dan bahkan dengan amanah inilah kita menumbuhkan fitrah kita, kalau itu banyak tidak tumbuh ya, dengan baik. Kemarin saya ketemu dengan seorang pakar komunikasi ya, Dr. Armawati Arbi. Beliau menulis buku tentang KIP. KIP itu komunikasi intrapersonal, ya, bukan interpersonal, intrapersonal. Jadi beliau mengatakan, saya ketemu di pameran buku ya, beliau mengatakan bahwa komunikasi terbaik itu dengan pasangan, dengan siapapun gitu, itu dimulai dari komunikasi kita dengan jiwa kita. Dan yang menarik dia nyebutnya fitrah communication gitu. Gitu ya. Jadi kualitas komunikasi kita dengan pasangan, dengan sosial itu tergantung kualitas komunikasi kita dengan jiwa kita. Ya, kalau dengan jiwa kita komunikasi nggak baik ya, dengan Allah, dengan jiwa kita sendiri, kalbu gitu ya, itu nggak baik ya, dengan fitrah kita termasuk nanti apa yang muncul di permukaan itu adalah refleksi dari apa yang terjadi dalam jiwa kita. Gitu ya. Makanya sebenarnya sepanjang saya ngobrol dengan teman-teman kan, teman-teman pasti ngobrol dengan jiwanya kan. Sama juga saya ngobrol sama jiwa saya kan. Nah, yang keluar dari jiwa kita, yang muncul di telinga kita adalah apa-apa yang bergelora dalam jiwa kita. Gitu ya. Kalau jiwa kita ada sesuatu yang tidak sesuai ya kita menolak gitu ya. Kalau sesuai kita menerima gitu kan. Kan tergantung jiwa kita gitu. Jadi itu penting ya Bapak Ibu sekalian, fitrah-fitrah ini untuk ditumbuhkan dalam kehidupan ini. Oke, untuk menyingkat waktu izinkan saya untuk share screen. Gitu ya, share ini. Oke. Insya Allah hari ini saya akan bahas tentang fokus di fitrah kaya bundaan. Jadi di depan sekedar pengantar saja. Gitu ya. Jadi ada 8 fitrah ayah, ada 8 fitrah peran bunda. Yang ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan fitrah ini nanti menentukan adab ya. Gitu ya. Jadi fitrah itu adalah satu yang kaitannya dengan akhlak, dengan adab. Kalau nggak diperankan dengan baik ya, maka jadi tidak beradab. Gitu. Efeknya kemana-mana gitu ya. Gitu ya. Misalnya ayah adalah sang pendesain kurikulum misalnya.
Bunda sang eksekusi kurikulum. Ya, kalau nggak memerankan perannya kacau nggak? Kacau gitu. Ayah sang imam, ya, yang sang koam gitu ya, termasuk pemberi nafkah. Bunda sang makmum gitu. Nah, saya banyak menangani pasangan-pasangan yang jadi bermasalah ketika peran ini nggak dijalankan, gitu ya. Atau peran ini digotong berdua, gitu. Kalau istilahnya orang tulang rusuk suruh jadi tulang punggung misalnya, ya bermasalah nggak? Bermasalah, gitu ya. Efeknya kemana? Efeknya kemana-mana, termasuk ke anak, gitu ya. Maka mohon maaf nih kalau ada single parents, ada apa gitu ya, yang apa atau istri kedua biasanya atau single parents itu biasanya mengalami anxiety, ya, kecemasan gitu, ya kecemasan karena nggak ada ayah, ya, termasuk juga misalnya punya suami tapi suaminya nggak hadir gitu ya, itu mengalami masalah karena ada peran fitrah yang tidak dijalankan dalam keseharian gitu ya. Maka muncul nanti masalah-masalah yang hari ini kita hadapi kan, dan mungkin teman-teman merasakan ya, banyak di kita yang terjadi adalah hal-hal waktu kita dulu di keluarga kan ya, bagaimana pengasuhan kita, gitu, bagaimana ayah ibu kita pengaruh betul hari ini, gitu kan? Bagaimana kita bersikap dengan anak dan pasangan itu ditentukan dari bagaimana pengalaman kita ya selama kita mengalami pengasuhan dengan ayah bunda kita, sepakat ya? Gitu. Nah, makanya saya kemudian setelah Fitra Based Education saya buat buku Fitra Based Life. Ya, kalau Fitra Based Education itu bagaimana mendidik anak 0 sampai 15. Tapi kalau Fitra Based Life bagaimana ngeberesin fitrah ayah ibunya, termasuk fitrah pemuda yang udah kelewat. Nah, jadi pemuda yang sudah dalam Islam kan pemuda tuh 15 ke atas ya. Kalau masih banyak fitrah yang terlewat, nah itu pakainya Fitra Based Life gitu ya. Karena kalau di pendidikan ada pedagogi, ada andragogi. Beda kan? Gitu. Jadi nggak sama tuh, anak udah mulai 16 ke atas, cara mendidiknya tidak seperti cara mendidik anak-anak. Ya, dia harus cara mendidik orang dewasa. Udah jadi partner kan. Oke ya teman-teman, nah ini masalah yang terjadi hari ini. Nah, ini yang kita tahu betul ya. Nah, ini kan semua karena pengasuhan ya. Oleh karena itu saya nggak pernah percaya ada anak salah gaul, sepakat nggak? Yang ada salah asuh, ya kan? Iya kan? Ya, sering kali kita menyalahkan lingkungan, ya. Ini karena salah gaul, salah ini. Ya, lingkungan mungkin berpengaruh gitu ya. Tapi pengaruh lingkungan itu tidak akan signifikan ketika anak-anak kita fitrahnya tumbuh paripurna, gitu kan? Saya sering ambil contoh anak-anak yang fitrahnya tumbuh paripurna itu seperti ikan hidup di laut. Tahu ikan hidup di laut ya? Dia berenang di air garam, di samudra luas, bertahun-tahun tidak asin badannya. Ya, tapi ikan yang mati ya, cukup 2-3 hari di air garam untuk jadi asin badannya. Sepakat nggak? Gitu ya. Maka dari sini nggak ada cerita anak salah gaul, yang ada salah asuh gitu ya. Terus ada yang bertanya, itu Nabi Nuh gimana anaknya durhaka? Anaknya Nabi Nuh itu durhaka ketika sudah nggak jadi anak-anak lagi kan. Ya, dan kita tahu betul Nabi Nuh lingkungannya sangat pekat jahiliyah, ya kan? Ya, beliau berdakwah selama 900 tahun, pengikutnya cuma 40 atau 70, kebanyakan 900 tahun. Ya, pengikutnya yang 40 atau 70 ya. Masih mending IIP ya. Mungkin 2 tahun udah ratusan gitu ya. Atau ribuan gitu. Nah, ini bertahun-tahun dakwah, maka Allah hancurkan kaum itu kan, karena nggak bisa menerima kebenaran. Nah, ini anaknya kena inferensi. Termasuk istrinya siapa? Nabi Lut ya. Ya, Nabi Lut istrinya karena memang terprovokasi karena terlalu pekat ya. Maka ada dalam Islam nanti konsep hijrah ya. Kalau lingkungan terlalu pekat ya, Bapak Ibu sekarang misalnya tinggal di sebuah desa yang sangat kumuh ya, sangat zalim, harus pindah tuh. Kalau nggak bisa kita menyinari, ya kita sebaiknya pergi. Kalau nggak kita menyinari, menerangi gitu. Kalau nggak bisa, quit gitu ya. Bukan quit dalam arti kabur, tapi hijrah kepada sesuatu yang lebih baik. Nah ya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini semua terjadi karena fitrah nggak tumbuh kan. Kecanduan game kenapa tuh? Karena fitrah bakat barangkali ya. Karena fitrah bakatnya nggak berkembang, nggak punya aktivitas produktif, akhirnya jadi kecanduan game. Kenapa seks bebas? Ya karena fitrah seksualitasnya nggak selesai kan. Mungkin nggak dekat sama ibu atau nggak dekat sama ayah gitu ya. Atau tidak mendapat kehangatan, tidak bisa membedakan mana nafsu, mana cinta ya. Akhirnya jadi seks bebas gitu kan. Atau masalah ilmu juga bisa jadi fitrah intelektual. Fitrah intelektualnya lebih banyak ke sekuler barat misalnya. Sehingga dia memandang bahwa kebenaran itu relatif gitu ya. Sekarang yang muncul seksual consent kan. Seksual consent namanya gitu ya. Jadi kalau berzina suami orang dengan istri orang sepanjang pasangan nggak tahu di hotel, WhatsApp diprotek gitu ya, maka bukan dosa gitu. Jadi dosa itu terjadi kalau ketahuan gitu. Itu kan jadi masalah ya. Pelecehan itu terjadi disebut pelecehan kalau yang dilecehkan tidak setuju gitu. Sepakatnya. Ini kan jadi seksual consent ya, atau kebenaran jadi relatif. Ini yang disebut juga para agamawan termasuk pendeta pastor Paus ya, Paus Benedictus itu dalam bukunya menulis ini yang sekarang terjadi sebagai tirani relativism. Ya, jadi relatif jadi tirani gitu ya, atau diktator relativism. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sebab penyebabnya karena fitrah ya. Depresi kenapa nih? Macam-macam ya.
Bisa karena fitrah iman, ya, bisa karena ego, ya, bisa karena dan seterusnya. Lambat dewasa, ini berarti fitrah kedewasaan. Jadi kita bisa lacak ya setiap kali ada penyimpangan-penyimpangan pada diri anak kita, berarti itu penyimpangan fitrah. Karena fitrah itu bisa damage dia, disebut dengan fasadul fitrah. Ya, kalau Dr. Samsudin Arif menyebutnya fasadul fitrah. Gitu ya. Jadi fitrah itu walaupun pada aslinya nggak rusak ya, karena la tabdila khalqillah. Tapi pada penampakannya bisa damage dia, karena terhalang, tertutup ya, tidak tumbuh dan seterusnya. Oke. Gitu ya. Nah, dari mana cerita berawal? Dari sini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala semua cerita tentang hidup kita starting pointnya di sini ya, sebuah peristiwa yang kalau para pakar menyebutnya the day of Alastu gitu. Ya, the day of Alastu inilah kita diinstal 3 hal oleh Allah. Dan yang menarik kita lupa ya, kejadian kita, siapa yang ingat kejadian ini? Nggak ada yang ingat ya. Tapi maka Allah sebut wa its akhoda, dan ingatlah, wa itu ingatlah. Ya, akhoda ketika Allah ya mengeluarkan dari Bani Adam ya zuhurihim dari tulang sulbinya, zuriyatahum keturunannya. Jadi kita semua dikeluarkan bareng-bareng ya, kemudian ditempatkan di alam ruh, dan kemudian Allah bersaksi wasyhadahum ala anfusihim, dan kami bersaksi kepada jiwa-jiwa mereka, alastu birabbikum. Nah, maka disebut the day of alastu karena ini peristiwa persaksian ya, bukankah aku Rabbmu. Ini kalau baca kajian-kajian tasawuf atau sofistik ya, ini para ulama mengatakan ini betapa santunnya Allah ya. Allah nggak bilang siapa aku gitu ya, tapi alastu birabbikum. Allah mengingatkan, bukan kakuina Rabbmu. Dan yang amazingnya gitu ya, yang takjubnya adalah kita bisa menjawab. Kita yang masih berupa ruh, belum ada jasadnya, belum ada apapun, bisa menjawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Nah, oleh karena itu para ulama ya, termasuk para sahabat itu ya, ketika digali, saya ambil dari disertasinya Profesor Dr. Selina Ahmad ya. Nanti teman-teman yang mau disertasinya boleh. Beliau mengatakan digali dari pendapat para sahabat, pada peristiwa itulah ya, manusia itu karena bisa menjawab itulah, itu menjadi bukti bahwa manusia pada titik itu diberikan fitrah ya. Disebut hayawanatun natik ya, hewan yang bisa ngomong gitu. Natik itu bicara. Nah, dengan natik itulah kemudian muncul akal, ya, muncul pikiran, muncul kolbu dan seterusnya. Ya, itu sebagai trigger untuk semua instalasi itu terjadi, gitu ya. Tapi secara umum ada 3 hal yang diinstal Allah pada waktu itu. Pertama adalah Allah mengenalkan dirinya, alastu birabbikum. Maka tauhid rububiyah sudah diinstal. Yang kedua knowledge ya, alastu birabbikum karena kita menjawab. Yang ketiga adalah fitrah ya. Jadi kemampuan untuk mengenal Tuhan, kemampuan untuk ilmu gitu ya, menyerap ilmu, dan kemampuan untuk berbuat baik gitu. Jadi 3 hal ini diinstal. Dan dalam konsep pendidikan ya, dalam konsep peran kita di rumah, di pernikahan dan keluarga, unsur stabilitas 3 ini. Ya, selalu 3 ini. Maksudnya apa tuh? Maksudnya pastikan orientasi kita dalam mendidik anak ya, dalam berumah tangga, dalam kehidupan just Allah semata ya, teosentrik ya, gitu. Yang kedua, pastikan bahwa fitrah-fitrah itu tumbuh dengan paripurna ya dalam diri kita. Karena fitrah ini adalah internal guidance ya. Jadi cahaya dari dalam itu fitrah. Yang ketiga adalah external guidance, yaitu kitabullah. Ya, maka definisi-definisi itu mesti dikembalikan ke definisi yang benar ya. Kalau kita ilmu kan sains ya. Kalau di Islam itu ilmu itu adalah wahyu sebenarnya. Sains juga ilmu tapi derajatnya di bawah wahyu ya. Dia adalah kebenarannya relatif. Nah, gitu ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi ini unsur stabilitas. Ini yang selalu saya jadikan intention atau fondasi dari pendidikan fitrah, bahwa dasarnya ini teosentrik. Yang kedua human nature, ketiga knowledge. Karena problem hari ini adalah egocentrik, sepakat nggak? Ya, karena semua orang merasa hebat hari ini, semua orang merasa bisa melakukan apapun gitu ya, merasa semua orang punya keunikan masing-masing. Itu bagus gitu ya, tapi kemudian kalau nggak ada fitrah ya, nggak ada kitabullah, orientasinya bukan Allah, akhirnya jadi egosentrik. Ya, yang ini yang sering teman-teman sekarang saksikan, banyak orang mengalami ya, misalnya hustle culture. Pernah dengar nggak hustle culture? Ya, dunia hiruk pikuk, ya, dunia gila kerja, dunia, akhirnya muncul anxiety disorder, ya, cemas akan masa depan, sedih akan masa lalu, tidak fokus pada hari ini gitu ya. Akhirnya jadi sibuk tapi tidak produktif, gitu kan? Banyak orang sibuk tapi tidak produktif. Nah, jadi beda tuh antara sibuk dengan produktif ya. Sibuk belum tentu produktif gitu. Profesional gimana? Ibu profesional. Nah, silang dicek aja. Ya, dia sibuk apa dia produktif gitu. Sibuk itu race to nowhere, berpacu nggak kemana-mana. Dia nampak sibuk, nampak bergerak, tapi tidak ada orientasi gitu ya. Itu disebut sibuk atau hustle culture tadi ya, mengalami anxiety disorder. Ya, dan terus berikutnya apa lagi mengalami disebut dengan toxic. Nah, ini kemudian hari ini mungkin kita akan bahas sedikit ya, toxic parent. Pernah dengar nggak?
Toxic parent ini orang tua racun gitu ya. Ada beberapa indikator tuh. Mungkin saya nggak bahas lebih detail ya, tapi secara umum sudah jadi kekhawatiran hari ini toxic parent itu. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya banyak mengkritik gitu ya, banyak komplain. Terus istilahnya kalau di Asia tuh tiger mom ya, ibu-ibu tiger, bapak-bapak naga ya, tiger mom dragon dead. Anaknya apa tuh? Semut gitu ya, karena ibunya macan, bapaknya naga. Kenapa? Macam-macam penyebabnya gitu ya. Nah ini yang harus kita kembalikan ke fitrahnya, gitu ya. Karena nanti efeknya kemana-mana tuh ya. Efeknya dan ini jadi siklus kezaliman. Anak yang orang tuanya toksik, dia akan toksik kembali, gitu ya. Dan dia akan jadi toksik lagi bagi anak-anak berikutnya, gitu. Maka harapan saya sama teman-teman ya, para ayah bunda yang masih muda-muda, ayo mari kita putus siklus kezaliman ini. Ya jangan berlanjut ya. Kita kembali ke fitrah kita dengan panduan ilmu yang benar, dengan orientasi hanya kepada Allah semata. Kan 3 unsur stabilitas. Oke ya, dalam rangka apa itu semua ada? Dalam rangka ini tadi ya, kita bagaimana kita fitrah itu bisa menyatu dengan kitabullah gitu ya. Oleh karena itu penting ya menumbuhkan fitrah itu agar nanti mudah menerima kitabullah ketika kita lahir atau ketika kita menjalani kehidupan. Maka fitrahnya harus dirawat betul. Ini ucapan ulama ya, fitrah adalah kondisi, konstitusi, karakter yang dipersiapkan untuk menerima agama. Jika fitrah tumbuh paripurna, maka siapapun akan mudah menerima kitabullah. Ya apa yang bisa menjelaskan Rasulullah SAW ya, sampai 40 kan nggak ada Islam ya. Ya kan Rasulullah tuh ada yang bilang ikut aliran Hanafiyah ya, aliran istrinya. Jadi Khadijah itu termasuk golongan Hunafa, orang-orang Hanif di Mekah itu, termasuk paman Waraqah bin Naufal. Nah Rasulullah sebelum Islam itu banyak izin Allah ya didapat di lingkungan orang-orang Hanif Rasulullah itu. Dan terjaga fitrahnya. Jadi Hanif ini orang yang terjaga fitrahnya, masih tauhid, tapi nggak ada syariah gitu ya, masih tauhid. Masih tidak menyembah berhala ya, hidup dengan baik. Maka kita nggak pernah dengar ya ada KDRT di rumah Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah kan, padahal kan belum ada Islam turun ya, belum ada parenting kan, belum ada FBE gitu ya. Tapi kenapa Rasulullah jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik? Karena itu fitrahnya terjaga. Oke. Begitu usia 40 ya menjadi nabi kan, turun wahyu kan. Nah, dengan mudah Rasulullah menerima wahyu karena kompatibel. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim Jauziyah ya, Ibnu Taimiyah menyebut fitrah yang diinstal dalam diri manusia disebut fitrah al-gharizah. Sementara kitabullah disebut dengan fitrah al-munazalah. Jadi sama-sama fitrah. Kenapa? Kompatibel dia. Gitu ya. Jadi dia selaras. Jadi fitrah itu Islam, Islam itu fitrah. Jadi kalau ada ajaran Islam yang fitrah nggak nyaman, berarti fitrahnya rusak. Gitu ya. Atau ada ajaran yang tidak cocok dengan fitrah, berarti ajarannya yang salah. Misalnya gitu ya. Jadi dia, mohon maaf, jadi dia saling kompatibel. Oke ya. Nah ini ada di mana posisi fitrah dalam jiwa kita. Jadi saya bahas ini sedikit nggak apa-apa ya, biar teman-teman tahu nih, karena nanti komunikasi dengan pasangan sebenarnya komunikasi dengan jiwa kita. Nah ini saya ambil dari Profesor Dr. Abdullah Ratman ya, seorang pakar psikologi di Amerika. Dia menstrukturkan jiwa dari Imam Ghazali seperti ini. Ya, jadi disebut dengan jiwa. Kalau di Bulughul Maram, Ustaz Adi Hidayat pernah membahas Bulughul Maram, menceritakan bahwa pertemuan antara ruh dengan jasad. Jadi manusia kan jasad dulu ya, selama 40 hari di rahim ibunya dititipkan ruh. Ya, pertemuan ruh dengan jasad disebut dengan nafs. Ya, nafs itu jiwa. Nah, jiwa inilah yang kebawa kemana-mana nanti ya. Ketika meninggal, jiwa ini keluar, gitu kan? Ya dipanggil kan jiwa kan? Karena jiwa ini melekat ruh di dalamnya, gitu. Yang rusak kan bodinya kan, jasadnya. Nanti kemudian nafs inilah yang disebut nafsul mutmainnah yang dipanggil kan, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu kan. Ya nafsul mutmainnah, nafs ini. Yang mengalami siksa neraka juga nafs. Yang ada di alam barzah juga nafs gitu. Nah, nafs ini yang nanti menjadi cermin kita di dunia maupun cermin kita di akhirat ya. Nah, ini battleground-nya di sini. Ya, dan manusia diminta untuk selalu tazkiyatun nafs gitu kan. Maka syarat menjadi ayah ibu yang baik adalah tazkiyatun nafs. Karena ini nanti apa yang terjadi dalam hubungan dengan pasangan gitu ya, itu sebenarnya apa yang terjadi dalam jiwa kita masing-masing. Sepakat nggak? Ya, kalau jiwanya rusak ya rusak juga hubungan dengan pasangan, dengan anak gitu. Maka penting untuk melakukan tazkiyatun nafs. Gitu ya. Tazkiyatun nafs ini proses yang terus-menerus, bukan proses sekali jalan. Gitu ya. Nah, ini jiwa itu dia dari paling bawah ini sebenarnya nafsul hayawaniyah paling bawah ya. Kemudian meningkat jadi amaratu bisu. Ya kerjanya marah-marah, disebut dengan toksik kan tadi kita bahasnya dalam khazanah modern disebut dengan toksik. Ya, sukanya marah-marah, menyuruh keburukan gitu ya. Amarah ini sebenarnya nyuruh keburukan. Lalu ini harus jihadun nafs, harus berjuang gitu ya, harus mujahadah sehingga sampai ke nafsu lawamah ini udah lumayan naik ya. Ini lawamah ini teman-teman yang
Tahu nih nyubit anak nggak boleh, nyubit lagi, nyubit lagi. Tahu nih ninggalin anak nggak boleh, ninggalin lagi. Tahu nih didik anak sudah dengan tahapannya, tapi nggak mau belajar tahapannya atau tidak konsisten. Nah ini lawamah, bolak-balik nyesel, bolak-balik nyesel. Nah ini kita harus terus sampai ke mutmainah. Mutmainilah yang kalau secara individu ya dialami setiap ayah ibu, maka nanti secara kolektif disebut sakinah. Sakinah, mawadah, warahmah itu diawali dari mutmainah. Gitu ya, maka semua cerita dalam Islam itu tentang konsep jiwa. Maka Allahu la yughramu biqaumin hatta yughramu bi anfusihim. Ini kenapa saya sampaikan sebagai stressing di awal, karena itu nanti kesana arahnya. Kalau teknis-teknis mudah, misalnya teknik komunikasi, kita tahu semua ya. Komunikasi terbaik adalah pernikahan terbaik itu dengan komunikasi yang baik. Kita semua tahu. Kita bisa ikut training ya, komunikasi efektif dan seterusnya. Tapi seringkali ya setelah ikut training segala macam, kita parah di pelaksanaan, sepakat nggak? Atau nggak konsisten? Itu kenapa? Karena komunikasi dengan jiwa nggak pernah selesai. Sepakat nggak? Gitu ya. Maka teknis itu penting, tapi lebih penting lagi adalah hal-hal yang sifatnya mengakar gitu ya, yang di bawah permukaan yang tidak terlihat. Gitu. Oke? Agar ya, jadi ketulusan, jadi keikhlasan begitu. Oke ya. Jadi ini dia paralel dengan akhlak. Nih, perhatikan ya. Jadi kalau nafs itu meningkat, maka akhlak juga meningkat ya kan? Jadi apa yang nampak dalam jiwa akan muncul dalam kenyataan realita gitu. Ya enggak? Ini saya sampaikan lagi-lagi karena memang dalam didik anak itu nggak ada cara lain kecuali tazkiyatun nafs, itu awalnya itu. Dan itu selalu sepanjang proses, sepanjang waktu gitu ya. Oke. Nah, kalau orang tua zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu kerjanya tirakat katanya. Saya pernah tetangga anak ke-10 tuh ibu-ibu ya, dia mungkin nggak sekolah tinggi. Tapi anak-anaknya bagus dia pada jadi ulama begitu ya. Dulu saya tahu dia hampir tiap hari puasa gitu ya. Orang Betawi asli sih. Nyak puasa, iya nyak puasa. Hari Selasa puasanya. Yaumil Bid enggak juga gitu. Ya nyak puasin anak katanya. Ya, biar anak-anaknya soleh katanya. Jadi dia ilmunya juga pas-pasan. Yang penting dia tahu ya kalau dia mendekat pada Allah, anak-anaknya beres gitu ya. Itu orang-orang tua zaman dulu. Gitu ya. Maka penting. Oke. Nah ini fitrah ada di mana di sini fitrah? Jadi fitrah itu internal guidance ya. Jadi petunjuk dari dalam jiwa manusia itu fitrah. Kalau ilmu itu apa? Ilmu itu external guidance. Ini kitabullah ya. Jadi dalam kehidupan itu ada 3 unsur yang sangat harus kita utamakan. Pertama, orientasi kepada Allah. Yang kedua, merawat fitrah, ya kembali ke fitrah. Yang ketiga adalah pastikan ilmunya benar. Ya apalagi sekarang kan ilmu dari mana-mana deras gitu ya. Kita harus bisa bedakan mana fardu ain, mana fardu kifayah ilmu itu. Fardu ain itu ilmu yang memang 24 jam kepake dalam kehidupan dan nggak bisa nggak. Ya itu ada ilmu yang terkait dengan hakikat kehidupan, makna bahagia, makna cinta. Ada ilmu terkait dengan apa yang kita harus lakukan, misalnya ilmu memasak ya, ilmu terkait dengan bakat misalnya, itu juga termasuk fardu ain, walaupun juga fardu kifayah juga sekaligus ya, karena nggak semua orang harus belajar itu kan. Yang menghafal Quran itu fardu kifayah loh, bukan fardu ain, gitu ya. Kalau di struktur ilmunya Imam Ghazali ya, menghafal Quran itu fardu kifayah, nggak semua umat Islam harus hafal Quran, tapi akhlakul karimah itu fardu ain. Nah kita kebalik-balik ya, orang hafal Quran jadi fardu ain, akhlak jadi fardu kifayah, kacau kan? Gitu. Oke ya, jadi teman-teman ini saya gambarkan ini biar nanti kita terus merujuk ya, terus ke bawah. Nah fitrah itu seperti ini, dan fitrah itu nanti melingkupi 8 fitrah ini melingkupi jiwa ini, gitu ya, jiwa ini. Jadi jiwa ini sangat dipengaruhi oleh fitrah dan ilmu. Kalau Imam Ibnu Qayyim prosesnya begini ya, Ibnu Qayyim Jauziyah dalam bukunya dia bilang gini, sampai orang masuk neraka itu, ya sampai orang melakukan hal buruk itu prosesnya dari lintasan pikiran, khot atau lintasan hati. Ya, ada lintasan nih, ini kayaknya enak nih gitu ya. Ini kayaknya bikin ini enak nih gitu misalnya. Nah, nanti ilmu akan pengaruh tuh ya, ilmu pengaruhi. Kalau ilmunya benar ya, maka lintasan hatinya jadi benar. Gagasannya jadi benar. Kalau gagasannya benar nanti masuk ke wilayah kolbu dan fitrahnya lurus, kolbu akan memutuskan untuk melakukan gitu ya. Nanti muncul ke perilaku nafs. Tapi kalau lintasan pikirannya misalnya ini enak juga nih misalnya apa ya, berzina nafsu yang berat gitu ya, ini enak juga nih selingkuh nih misalnya gitu ya, terus ilmunya salah gitu ya, dia nganggap bahwa selingkuh itu selingan indah tapi keluarga utuh misalnya gitu ya, itu yang direkam di kepalanya, dia nggak penting itu zina atau enggak, pokoknya selingan gitu ya, akhirnya akal jadi gagasan kan, jadi gitu. Jadi lintasan pikiran itu kalau dibiarkan dengan ilmu yang salah maka dia akan jadi gagasan. Kalau gagasan itu dibiarkan dia akan turun ke wilayah perilaku ya, turun ke wilayah hati menjadi keyakinan. Kalau dibiarkan terus, maka dia turun ke wilayah perilaku menjadi perbuatan. Perbuatan dalam waktu yang panjang disebut dengan kebiasaan. Ya kebiasaan yang dalam waktu yang panjang disebut dengan
karakter atau akhlak. Nah ini karakter yang dibangun oleh lingkungan ya. Akhirnya fitrahnya hilang kan, nggak muncul jadi akhlak fitrahnya, gitu ya Bapak Ibu. Ini saya cerita ini biar paham prosesnya. Nah fitrah itu apa aja 8 ini fitrah, gitu ya. Dari 8 fitrah ini nanti ada peran ayah ibu penting untuk setiap fitrah ini. Kita akan bahas itu hari ini. Oke ya, nah ini akibat kalau fitrah nggak tumbuh ya, secara imanan jadi robotik, beragama, membenci agama dan seterusnya, belajar juga sama. Ini saya sampaikan di kementerian ketika bahas tentang KDRT, ya kekerasan dalam rumah tangga. Saya bilang kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terkait fisik, saya bilang ya, tapi juga terkait dengan gimana anak-anak yang dipaksa beribadah sehingga membenci agama itu juga kekerasan, saya bilang. Anak-anak benci belajar karena salah setting dalam belajar juga itu kekerasan. Ya, anak-anak yang kurang sosok ayah jadi melambai, anak laki misalnya atau seorang ibu jadi tomboy juga masuk kekerasan seksualitas, saya bilang gitu ya. Jadi ini setiap fitrah yang nggak tumbuh jadi menyimpang itu adalah hasil dari kekerasan atau kesalahan pengasuhan. Oke, saya cepetin ya. Nah ini contohnya. Saya cepetin aja. Nah ini kalau baik ini. Jadi kalau fitrah tumbuh dengan baik, dia akan menjadi akhlak yang baik ya. Gitu. Jadi kalau fitrah iman tuh jadi change maker, jadi daiyah. Ya kalau fitrah belajar tuh jadi orang yang wise, yang bijak gitu dan seterusnya. Saya cepetin aja. Kita akan bahas tentang orang tua. Nah termasuk ini ya, akil balik juga. Ini peran orang tua penting nih. Nah hari ini kan akil balik 15 ya. Kalau dalam syariat Islam, semua ulama sepakat bahwa anak-anak kita 15 tahun bukan anak-anak lagi. Ya, mau pakai dalil apapun ya, itu sama. Dalil perceraian misalnya, anak-anak yang dalam perceraian dia di bawah 15 tahun harus ikut ayah atau ikut ibu. Di atas 15 tahun itu boleh pilih sendiri. Ya, dalam hal finansial, anak-anak yatim yang kaya gitu ya, 15 tahun harus diserahkan hartanya dari walinya ke anak yatim. Itu anak yatim yang kaya ya. Nah, ulama juga sepakat anak-anak yang punya ayah ibu yang sudah 15 tahun itu disebut sudah mukalaf. Dia menjalani apa yang disebut dengan sinu taklif. Ya gitu ya, sinu taklif itu masa pembebanan gitu. Jadi semua ulama sepakat 15. Anak-anak yang masih dinafkahi 15 ke atas namanya bukan nafkah tapi sodakoh karena statusnya fakir miskin. Gitu kan, 15. Nah, yang terjadi hari ini apa? Puber lebih cepat ya, kedewasaan biologis. Jadi akil balik ini sebenarnya satu paket. Di masa lalu disebut buluk aja cukup ya, sinu buluk itu udah cukup. Berarti dia sudah balik, berarti sekaligus akil. Hari ini harus dipisah. Karena banyak anak akil balik tapi dia balik belum akil atau akil belum balik gitu. Gitu ya. Nah, kalau akil udah pasti balik ya, tapi akilnya lebih lambat gitu. Nah, ini yang terjadi hari ini anak-anak lebih cepat balik kan. Ya anak perempuan lebih cepat mens, anak laki lebih cepat mimpi basah gitu ya. Sementara akilnya lambat gitu, ya kan? Kebayang nggak anak laki kita sudah mimpi basah umur 10 tahun, baru bisa nikah umur 25 tahun. Kira-kira 15 tahun ngapain? Ya kan? Rasulullah SAW yang menikah usia 25 tahun ya, tapi kalau fitrahnya baik ya, saya banyak menemukan anak-anak di komunitas ya, termasuk komunitas hebat juga, anak-anak yang fitrahnya tumbuh paripurna gitu ya. Dan saya lihat 16 baru mimpi basah anak laki ya. Kalau anak perempuan saya belum pernah tanya. Nah, ada berapa anak laki yang 15-16 baru mimpi basah gitu. Jadi bersama dengan kedewasaannya gitu ya. Nah ini kan jadi masalah gini kan, dia secara fisik sudah orang dewasa, tapi secara pikiran masih anak-anak kan. Ya istilahnya anak gede gitu ya, disebut anak tapi gede, disebut gede tapi anak gitu. Katanya mencarikan kamar mandi bagi anak ABG ya, itu lebih repot, sama repotnya dengan menyediakan kamar toilet bagi bencong gitu kan. Taruh di laki-laki dia, taruh di perempuan dia laki-laki, taruh di laki-laki dia merasa perempuan gitu. Jadi masalah. Nah ini penyebabnya apa? Ayah ibu lagi nih, gitu ya. Ayah ibu, ya sini, ibunya lebay, bapaknya lalai. Jadi kalau anak lambat dewasa itu ayah lalai. Tapi kalau anak kecepatan balik itu ibunya lebay. Dia makannya overnutrisi, ya ibunya malas masak, gitu ya. Banyak beli online misalnya dan seterusnya, junk food ya. Yang kedua banyak galak tadi, tiger mom. Ya ibu-ibu yang tiger mom itu anaknya dijujulin macam-macam, akhirnya jadi cari pelarian. Ya nonton drakor, ya cari pelarian. Jadi belajar yang baik-baik jadi beban. Gitu ya, ibunya lebay. Atau ayahnya cuek nih, ayah lalai gitu ya, nggak pernah terlibat dalam pendidikan anak, cuek. Nah ini ayah lalai. Nah kalau ibunya lebay, ayahnya lalai, anaknya alay katanya. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kita berharap generasi kita seperti generasi sebelumnya, gitu ya, agar peradaban ini kembali tegak cemerlang. Ya, ciri khasnya apa? Lahirlah para pemuda-pemuda, gitu ya, yang sudah punya peran peradaban sejak usia belasan tahun, gitu ya, karena tumbuh paripurna. Oke ya, nah ini penyebab perceraian juga sama nih ya. Jadi nanti kita akan bahas penyebab utamanya adalah tidak ada misi pernikahan. Ini peran ayah nih, ayah a man of mission and vision.
Yang kedua, tidak ada proses saling mencahayakan di rumah karena nggak paham fitrah kan ya. Yang ada saling komplain tadi, toxic tuh. Nah, yang pertama misi pernikahan ya. Ini saya teman-teman mungkin pernah baca bukunya Stephen Covey yang bikin Seven Habit tuh ya. Stephen Covey dalam bukunya yang lain judulnya Family Mission Statement ya. Dia mengatakan dengan lugas keluarga tanpa misi keluarga, tanpa misi pernikahan atau family mission itu ibarat kapal terbang ya, dia take off tapi nggak tahu rute penerbangan gitu. Nggak tahu mendarat di mana. Kebayang nggak? Itu sama aja dengan imam sholat ya, ngajak orang sholat berjamaah tapi nggak tahu kiblatnya kemana. Ya, kacau nggak? Kacau kan? Nah ini penyebab perceraian. Hari ini perceraian Bapak Ibu, Ayah Bunda ya, itu mencapai angka yang mengerikan hari ini, gitu ya. Saya baca sih 2019 waktu itu 295 ribu kasus per tahun ya, atau 395 ribu kasus per tahun. Jadi kalau dibagi 365 hari, per harinya 1.200 orang bercerai. Kebayang nggak? Kalau dibagi 24 jam, per jamnya 50 keluarga bercerai gitu. Berarti apa tuh? Ya berarti ya ada yang masalah kan dari pendidikan kita kan gitu. Oke, maka para ayah ibu harus hadir. Nah, misi keluarga ini sih menentukan kurikulum di rumah gitu ya. Saya diskusi dengan banyak keluarga-keluarga yang memang bagus dalam pendidikan, itu sangat ditentukan dari seberapa bagus misinya, family core mission. Nah, family core mission ditentukan dari misi ayah biasanya atau kombinasi misi ayah dengan misi ibu. Dari situ baru turun jadi family education dan family business. Jadi business is not for business, business for mission. Dan mission for Allah gitu kan. Kan misi ini kaitan dengan Allah gitu. Nah baru jadi family legacy, ya, jadi ke bawah di panahnya. Family legacy itu warisan ya, apa yang kita wariskan untuk anak dan keturunan gitu. Maka peran ayah ini penting nih. Ya ini adalah peran ayah terkait keimanan. Jadi ukuran iman seorang ayah yaitu diukur dari seberapa dia bisa jadi leader ya, punya misi dan visi. Ya kalau teman saya dengan bercanda bilang ayah tanpa misi penuh permisi katanya. Banyak permisi gitu ya. Oke, nah kita teruskan ya. Nah inilah sebenarnya cerita hidup kita tentang ini, gitu ya. Makanya kalau dalam pernikahan ada 2 hari paling penting dalam pernikahan katanya. Hari pertama, hari ketika kita bertemu dengannya, dan hari ketika kita menyadari mengapa kita bertemu dengannya. Nah, mengapa kita bertemu dengannya itu adalah tugas, ya kan? Alasan kehadiran, gitu ya. Kalau ada seorang pakar bilang 2 hari paling penting dalam kehidupan, hari ketika kita dilahirkan dan hari ketika kita menemukan mengapa kita dilahirkan. Kalau dalam pernikahan ya, hari paling penting dalam pernikahan ada 2 kan, hari ketika kita bertemu dengannya dan hari ketika kita menemukan mengapa kita dipertemukan dengannya. Nah ini maka penting Bapak Ibu ya dalam mendidik anak. Jadi saya cerita besarnya dulu, makin lama makin turun nih gitu ya. Karena setiap manusia dihadirkan ke dunia dengan membawa tugas, kan ya. Nah, ketika tugas ini tercapai maka tercapailah maksud Allah untuk menciptakan manusia untuk beribadah. Ini kalau kita analogikan dengan perusahaan ya, pemilik perusahaan itu punya perusahaan gitu ya. Maka dia meng-hire orang untuk jadi karyawan gitu kan. Nah, dan setiap orang yang jadi karyawan itu diberikan tugas kan. Gitu. Tugas umumnya adalah apa? Mewakili perusahaan, mewakili pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaan gitu kan. Dan dalam perusahaan itu kan ada banyak proses kan ya, ada marketing, ada production, ada operation gitu kan. Nah, setiap karyawan yang diberi tugas umum sebagai wakil pemilik perusahaan itu memiliki job desk kan. Nah, job desk itulah yang disebut dengan tugas gitu ya, atau peran peradaban. Jadi setiap kita harus memerankan peran peradaban spesifik. Atau kalau bahasa Ustadz Ferus itu khalifah versi apa yang mau kita jalankan. Gitu ya. Maka penting secara individu ya, secara personal maupun secara komunal ya, termasuk IP misalnya, termasuk keluarga itu memiliki misi, on mission. Misi apa yang mesti dijalankan? Ya, misi itu adalah terkait dengan apa yang mau diseru dari kebenaran, apa yang mau diubah dari masyarakat ya, dengan apa yang kita lakukan. Nah, ketika itu tercapai, maka tercapailah maksud Allah menciptakan kita kan sebagai hambanya. Maka ketika karyawan melakukan job desk-nya, maka tercapailah maksud pemilik perusahaan untuk menghadirkannya sebagai karyawan, gitu kan? Ketika manusia melakukan tugas khalifah spesifiknya, maka tercapailah maksud Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadirkan kita menjadi hambanya ya, dan menjadi khalifah di muka bumi. Kira-kira gitu analoginya ya. Nah itu nanti saya cepetin ya. Nah ini saya cepetin aja karena kita fokusnya nanti di peran ayah. Oke. Ini ada di belakang nih. Nah ini framework Bapak Ibu ya. Framework ada 8 fitrah. Ini frameworknya secara umum. Jadi tahapan-tahapannya ini yang harus kita pahami gitu ya. Dan setiap fitrah ini nanti harus tumbuh sesuai dengan tahapannya. Berbeda-beda tiap tahap gitu ya. Nah ini detailnya seperti ini, saya cepetin. Nah ini peran ayah ibu ya. Jadi semua fitrah tadi dengan semua tahapannya tadi itu
hanya bisa ditumbuhkan oleh hadirnya ayah dan ibu dalam pendidikan gitu ya, karena ayah ibu yang mendapat amanah fitrah itu. Sebenarnya ada secara umum ada 3 amanah ayah bunda ya. Pertama adalah fitrah, yang kedua adalah adab, yang ketiga adalah ilmu. Jadi pendidikan dalam Islam itu ada yang disebut dengan tarbiyah, ada yang disebut dengan ta'dib, ada yang disebut dengan taklim. Tarbiyah itu pendidikan, ta'dib itu pendidikan, taklim itu juga pendidikan. Ya, 3-3 ini nggak bisa dipisahkan. Bahkan seorang pakar ya, Profesor Syed Naqib Alatas di Malaysia, dia seorang pakar pemikiran yang diakui internasional, mengatakan ta'dib aja cukup katanya. Ya, ta'dib itu adab ya. Ta'dib aja cukup karena ujung dari semua cerita pendidikan adalah adab, adab yang mulia atau adil dan makmur gitu ya. Saya sepakat dengan ini. Tapi untuk ketika membahas prosesnya kita harus pilih gitu ya. Karena ada proses nanti menumbuhkan fitrah, ada proses nanti memuliakan adab atau menanamkan adab, ada proses nanti mengajarkan ilmu. Ya, sama kayak di surat Jumu'ah kan, Allah lah yang mengutus seorang nabi dari kalangan yang ummi, tuliat alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada proses tilawah, ada proses tazkiyah, ada proses taklim. Nah, tazkiyah ini kalau kita rujuk maknanya itu adalah tarbiyah dan ta'dib, ya, menumbuhkan dan memuliakan. Nah, baru taklim gitu ya. Maka ada istilah adab sebelum ilmu, fitrah sebelum adab gitu ya. Itu karena memang harus urutannya harus pas. Oke ya. Nah, jadi itu peran ayah bunda. Nah, pertanyaannya begini, lalu peran sekolah di mana gitu kan? Ini saya sering ditanya gitu, peran sekolah di mana di antara peran ayah ibu? Peran sekolah itu gitu ya. Peran sekolah itu penting karena dia di wilayah taklim gitu ya. Jadi di antara 3 kewajiban orang tua tadi, fitrah, adab, ilmu, ini satu-satunya yang boleh di outsourcing adalah ilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya. Ini pun ilmu yang sifatnya advanced knowledge gitu ya. Contohnya begini, misalnya anak kita pengen jadi ahli Quran gitu ya, jadi ahli Quran. Kita bukan pakar Quran. Maka wajib nggak menitipkan anak pada ulama Quran? Wajib gitu kan, untuk dilanjutkan ilmunya. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Allah, pada Rasulullah sehingga dia cinta Quran. Yang kedua membuat anak mulia adabnya sehingga beradab pada Quran, pada generasi yang membawa Al-Quran gitu ya, termasuk para ulama dan ilmunya. Yang ketiga mengajarkan ilmu-ilmu dasar tentang Al-Quran, termasuk Islamic worldview, konsep-konsep tentang fitrah, itu orang tua wajib mengajarkan. Itu adalah kewajiban orang tua. Sepakat? Terasa nggak bedanya? Gitu ya. Anak kita pengen jadi ahli sains misalnya, kita bukan pakar sains, boleh nggak taruh di lembaga? Ya harus gitu ya. Misalnya dia pengen jadi ahli biologi, ahli mikrobiologi atau apa gitu ya, kita wajib menitipkan pada lembaga atau perguruan tinggi atau pakar gitu ya. Tapi membuat anak bergairah belajar, cinta pada ilmu, cinta pada belajar, membuat anak beradab pada ilmu, pada ulama, pada saintis gitu ya, membuat anak faham konsep-konsep dasar tentang sains adalah kewajiban orang tua. Sepakat nggak? Selebihnya baru boleh di outsource gitu. Jadi jangan di outsource semua, nanti nggak terjadi kan. Nah, kalau di outsource semua namanya lebay atau lalai gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu peran ayah bunda nih tadi ya. Ada 8 peran ayah bunda terkait dengan 8 fitrah. Kalau fitrah iman itu peran ayah adalah a man of mission and vision ya. Kalau bunda a person of love and sincerity. Ini hasil diskusi saya dengan Ustadz Adina Rusfi gitu ya. Nah, saya klaster jadi 8 fitrah. Jadi fitrah iman ayah itu diukur dari seberapa ayah itu punya misi dan visi. Fitrah iman seorang bunda diukur dari seberapa dia mendukung perjuangan ayah ya, person of love and sincerity ya, sosok yang penuh cinta dan sosok yang setia gitu ya, penuh kasih sayang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sejarah peran ayah ini nih ya, imam dia kan, qawama. Efeknya apa buat anak-anak? Nah, iman itu ketika dididik di rumah itu harus dengan contoh, dengan teladan, sepakat nggak? Kalau di framework yang di belakang saya ini framework ya, framework fitrah based education. Itu pendekatan fitrah iman itu adalah dengan apa? Dengan keteladanan dan atmosfer kesalihan. Gitu ya. Keteladanan dan atmosfer kesalihan. Jadi setiap fitrah itu punya approach yang berbeda. Kalau fitrah belajar itu dengan apa? Fitrah belajar dengan inspirasi hebat dan ide menantang. Nah, itu kalau fitrah belajar. Jangan ketukar-tukar ya. Kalau fitrah bakat apa? Nah, fitrah bakat ini dengan fasilitasi dan encourage ya, dorongan. Dengan fasilitasi gitu. Itu bakat. Diberikan ruang. Kalau fitrah seksualitas apa? Nah, dengan figur dan attachment ya, dengan kedekatan dan figur ayah bunda. Jadi tiap fitrah itu punya pendekatan yang berbeda. Nah, untuk fitrah iman pendekatannya apa tadi? Keteladanan dan atmosfer kesalihan. Nah, ayah yang punya misi dan visi itu terasa betul di rumah ya. Bagaimana cara dia bernarasi, cara dia bertutur, cara dia bergerak ya, cara dia menjelaskan juga ya. Anak-anaknya melihat dari hari ke hari bagaimana sang ayah memperjuangkan misi dan visinya. Bukan cuma cerita gitu ya, melihat dia. Kita kan seringkali anak nanya ya, mana Pak gitu, mana Bi gitu ya, ngantor gitu, cari duit.
Kemana Mi? Cari duit, ngantor gitu. Itu bahasa-bahasa orang-orang nggak punya misi visi itu. Gitu ya. Tapi kalau keluar rumah kemana ya? Ayah sedang melanjutkan perjuangan nih gitu ya dalam rangka menebarkan manfaat fitrah based education misalnya. Begitu, itu beda kan? Beda tuh. Nah ini kan nanti akan menentukan cara anak memandang iman. Jadi iman itu harus difahami sebagai sebuah keyakinan untuk melakukan perubahan. Maka kalau di IP ada kan change maker ya. Nah change maker itu adalah peran yang berangkat dari keimanan. Orang nggak mungkin mau melakukan perubahan kalau dia nggak memiliki keimanan yang kuat. Sepakat nggak? Ya kata Rasulullah, waman ro'a mungkaran. Barang siapa lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia rubah dengan tangannya. Falam yastati, kalau nggak mampu rubah dengan lisannya. Fabilisani, falam yastati, kalau nggak mampu rubah dengan hatinya. Ya, fabiqalbi. Kata Rasulullah, fahiya adaful iman. Ini selama-lamanya iman. Jadi ukuran kekuatan iman itu apa? Dari kemampuan mengubah, ya, kemampuan mengubah keadaan yang Allah ridhoi gitu. Sehingga Allah menjadi ridho gitu maksudnya. Nah ini ditentukan oleh misi, karena misi itu adalah titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyeru kebenaran, untuk menolong umat, ya, untuk menyelamatkan umat, gitu ya, untuk membela kebenaran yang Allah ridhoi. Itu misi, gitu ya. Jadi misi ini bukan profesi, beda ya. Kita hati-hati tuh. Kalau di Barat tuh misi itu profesi, misi hidup itu karir. Kalau dalam Islam enggak. Misi itu adalah apa yang diperjuangkan oleh ayah, yang didukung oleh bunda, yang anak-anak kemudian bisa melanjutkan. Nah itu misi, gitu ya. Nah ini yang saya dorong, setiap ayah bunda harus memiliki misi keluarga gitu ya. Nah ini ada di buku Fitrah Based Life gitu. Oke ya, yang kedua peran ayah apa? Thinking System Builder. Ini terkait dengan fitrah belajar. Ya jadi kalau anak nggak logis, ya, nggak punya akal sehat, salah ilmu, bukan kurang ilmu ya, salah ilmu tuh ayah. Kalau ibu tuh lebih ke wisdom knowledge keeper ya, merawat perpustakaan, menyimpan resep. Kalau dia masa lalu tuh menyimpan benih, itu ibu. Gitu ya, dia lebih ke resourceful. Walaupun ibu boleh juga membentuk sistem berpikir, boleh juga. Jadi kalau dalam peran ini ada yang namanya accountability, ada yang namanya responsibility, ada yang namanya inform, ada yang namanya consulted. Jadi ibu boleh membantu gitu ya. Ada ibu bertanya gini, Ustaz, saya ini orangnya berbakat konseptor, saya ini futuristis gitu ya. Maka kalau misi keluarga tuh saya lebih strong. Ya, ayah tuh eksekutor katanya ya. Dia orangnya sifatnya eksekusi gitu ya. Maka misi saya lebih strong. Saya bilang, Bu, secara adab ya, ayahlah pembuat misi, ibu mendukung. Atau kalau ibu punya misi, berikan ke ayah biar ayah yang maju dengan caranya gitu. Ya jangan ibu yang berperan. Gitu ya. Kalau enggak nanti jomplang gitu, jomplang dan akan terjadi kekacauan, percaya sama saya gitu. Gitu ya. Jadi nggak ngikutin bakat kalau ini ya. Ini ayah harus berjuang untuk menemukan misinya. Jangan bilang saya ini orangnya eksekutor, bukan orang konseptor, nggak bisa bikin misi. Enggak, ayah tuh harus punya misi. Nah, bunda bisa bantu gitu ya. Ini sebaiknya begini ya. Ya itu namanya bunda punya consulted sama inform. Tapi akuntabilitas sama responsibilitas adanya di ayah gitu ya. Jadi masing-masing saling support. Nah, kedua di ini ya, di fitrah belajar. Jadi ayah tuh thinking system builder, pembentuk sistem berpikir. Ibu boleh nggak? Boleh, tapi ibu sifatnya inform sama consulted, supporting. Nah, ayah yang bertanggung jawab, responsible dan accountable. Nah, kalau menjaga knowledge gimana? Ya, ayah boleh bantu ya, tapi responsibility sama accountability ibu. Ya, sepakat? Terasa bedanya ya? Itu kalau saya kan expert di project management tuh namanya RACI matrix. Nah, itu harus dibuat tuh RACI. RACI itu responsible, accountable, yang ketiga adalah consulted ya, dikonsultasikan, yang keempat inform, diinformasikan. Gitu. Jadi kalau kita jembreng gitu ya, aktivitas dalam rumah itu harus dibagi tuh, mana yang responsible, mana yang accountable, mana yang, jadi jangan gabruk gitu ya. Semua boleh melakukan semua, tapi ada derajatnya, ya degree of existence, gitu ya. Oke, nah berikutnya di bakat. Nah kalau di bakat ayah tuh professional builder ya, atau ayah tuh business builder, atau ayah tuh professional coach gitu ya. Jadi idealnya di masa lalu kalau yang ngembangin bakat anak itu ayah gitu ya. Kalau sekarang kan nitip ya. Nah ibu tuh apa? Ibu yang membangun moralnya, yang membangun attitude-nya ya. Kalau di Abah Rama tuh ada yang namanya performance karakter, ada yang namanya moral karakter atau attitude. Nah bunda tuh attitude-nya. Ya ayah tuh yang professional coach-nya. Bunda nggak boleh memang bantu anak untuk ngembangin bakatnya boleh, tapi responsibelnya di ayah gitu. Sepakat ya? Terasa nggak bedanya gitu ya? Jadi tolong dibedakan. Kalau nggak nanti tumpang tindih gitu ya. Ayah nanti kalau bunda terlalu dominan, ayah merasa nggak berharga gitu ya. Nah ini jadi penyebab selingkuh biasanya. Ya ayah-ayah yang kebanyakan dibantu akhirnya jadi merasa lost gitu ya. Karena istrinya aktif di IP,
dapat banyak macam-macam ilmu, ayahnya cuma cari duit gitu ya, cari nafkah, akhirnya ilmunya ketinggalan sama istrinya. Lalu istrinya tidak mensikapi ini sebagai gimana caranya biar ayah ikut naik gitu ya. Nah akibatnya ayah kemudian merasa, saya kok di rumah ini kayaknya nggak berperan ya, semuanya ibu ya gitu. Terus ibu bilang, abis kalau nunggu ayah, ayah nggak jalan-jalan gitu ya. Akhirnya apa? Tanpa sadar ya, respect ibu menurun sama ayah. Sepakat nggak? Tanpa sadar ayah merasa dirinya nggak dihargai. Nah ini kemudian ya tanpa sadar juga menyebabkan jadi perselingkuhan. Ya. Ketika ada perempuan lain yang bisa mengangkat suami kita gitu ya, kalau di rumah direndahin terus nih, merasa ilmu kurang, ada perempuan lain, ada pelakor gitu ya. Akhirnya suami kita merasa, wah ini nih perempuan yang mendengarkan saya gitu. Sepakat nggak? Ini perempuan yang menghargai saya. Di rumah saya nggak dihargai, istri saya aktivis IP gitu. Mohon maaf ya. Jadi ini cerita aja. Jadi peran fitrah ini juga masuk adab gitu, dan adab dalam Islam itu perlu diletakkan pada tempatnya. Jadi adab itu adalah perbuatan ya yang sesuai dengan fitrah yang harus diletakkan pada tempatnya. Ya kalau nggak diletakkan pada tempatnya jadi biadab dia, jadi zolim dia, gitu ya. Gitu. Ini nggak saya bahas di Facebook dan banyak yang protes ya, masalah nafkah misalnya. Ya, ayah kan qawam ya, imam tuh qawam, dan qawam itu yang kewajiban nafkah dalam Islam ada di ayah. Gitu. Emang ibu nggak boleh cari nafkah? Boleh gitu ya. Ibu nggak boleh bantu ayah? Boleh, tapi ibu sifatnya consulted sama involved sama support. Ya bukan kewajiban utama gitu ya. Nah kalau kebanyakan dibantu ibu gitu ya, nanti kasusnya kayak kasus Osin, tau film Osin nggak? Jadi suaminya mabuk, minum, istrinya pontang-panting cari kerjaan, akhirnya ayahnya malah kehilangan peran keayahan, ya kan? Ini yang saya sering family life coaching itu banyak perceraian terjadi karena tidak menempatkan pada perannya. Gitu ya. Ada seorang ibu, Ustadz saya di kantor itu mimpin 500 laki-laki gitu. Bagaimana saya harus taat pada satu laki-laki di rumah? Lucu tuh pertanyaan. Ya, dia merasa suaminya tuh nggak ini gitu ya, nggak kalau di bakat tuh kan ada namanya commander gitu ya. Saya bilang maka bakat itu bu taruhnya di kantor aja, jangan dibawa pulang. Ya dibawa pulang tetap aja ayah commander gitu kan, nggak usah ngikutin bakat gitu, ya kan? Bakat tuh buat pekerjaan kan. Abah Rama juga bikin pemetaan bakat buat work life, bukan buat family life, gitu kan. Nah, sekarang ini ibu kalau merasa merasa berat ya untuk hormat pada satu laki-laki karena ibu dihormati 500 laki-laki, ya ibu ganti suami deh, saya bilang, biar ibu ikhlas cari suami yang lebih hebat dari ibu, gitu. Saya bilang gitu. Habis ibunya ini ngotot gitu ya. Saya bilang ini aturan Islam bu. Islam itu adab itu harus diletakkan pada tempatnya, peran-peran ini. Kalau enggak jadi babak belur semua, gitu ya. Oke, nah ini berikutnya peran ayah great narator. Ini terkait dengan pendidikan ya. Jadi ayah itu great narator and komunikator, ibu harmony and aesthetic keeper. Ya, jadi kalau narasi itu ayah. Makanya di Al-Quran itu dialog antara orang tua dan anak ada 17 dialog, ya kan? Ada orang riset tuh. Ya, 14 dialognya ayah dengan anak. Ya, 2 dialognya berdua, 1 dialog dua dialog ibu, 1 dialog berdua gitu ya. Jadi banyakkan siapa? Banyakkan ayah kan ya. Jadi ayah itu great narator. Ayah memang ngomongnya dikit. Suami saya ngomongnya dikit, irit. Ya memang laki-laki ngomongnya nggak banyak, dikit, tapi dikit dalam. Nah itu laki-laki. Kalau ibu kan banyak nggak jelas. Maaf ya. Ayah nggak apa-apa ngomong dikit tapi dalam. Nah, itu ayah yang punya great narasi kan, great narator gitu. Itu ayah yang punya misi kan. Gitu ya, nak. Misi ayah adalah nak ya menghijaukan Indonesia, nak. Gitu ya. Nah, insya Allah kamu nanti bantu ayah dalam rangka menghijaukan Indonesia. Misalnya begitu ya. Misi ayah nih menyediakan makanan halal dan thayyib yang organik bagi muslim, bagi manusia di Indonesia misalnya, atau di Jawa Tengah misalnya, atau Jawa Timur misalnya. Nah, jadi ketika ngomong sama anak, lanjutkan perjuangan ayah nak, gitu ya. Kamu harus tangguh nak. Anak-anak dapat semuanya tuh ya. Contohnya dapat, iman dapat ya. Wujud iman dalam bentuk perjuangan gitu ya. Bukan iman cuma, nak kamu soleh ya nak, kamu beriman. Bukan itu. Iman dalam wujud perjuangan gitu ya. Nah itu lebih berkesan mendalam. Ayah saya nanti kalau kita meninggal ya, anak-anak kita bilang, dulu Umi sama Abi, ayah sama Bunda berjuang ya dalam rangka ini. Ya malu kita kalau nggak melanjutkan perjuangan mereka, gitu kan? Bahasa-bahasa begitu akan muncul ketika mereka melihat perjuangan secara langsung, bukan cuma ceramah gitu ya, bukan cuma ngomong doang, omdo gitu ya. Oke, berikutnya yang keempat, ini fitrah seksualitas ya. Terkait dengan seksualitas, peran ayah itu masculinity supplier ya, yang mensuplai maskulinitas, kejantanan. Kalau ibu yang menyuplai feminitas. Ya, secara komposisi seorang anak laki-laki butuh 75% maskulin dari ayah, 25% feminim dari bunda. Biar anak laki-laki itu menjadi imam yang tangguh tapi punya kelembutan. Gitu ya. Jadi kalau ibu hari ini punya suami yang kurang
lembut, kurang sensitif, jangan-jangan kurang ibu, kurang sosok ibu. Atau ibunya punya tapi galak juga, gitu ya. Nah, kalau anak perempuan butuh 75% feminitas dari bunda, 20% maskulin dari ayah, gitu ya. Ini kalau di framework nanti selang-seling tuh, selang-seling kapan ayah, kapan ibu. Ya, jadi anak perempuan butuh 75% feminitas dari bunda, 20% maskulin dari ayah. Agar apa? Agar dia menjadi makmum yang setia, lembut, patuh, penuh cinta, tapi tidak rapuh. Ya, para ibu sekarang yang gampang rapuh, gampang cemas, jangan-jangan nggak dekat sama ayah. Ya, jangan-jangan nggak dekat sama ayah gitu. Jadi semua efek di pengasuhan itu nanti efeknya ke kita dan nanti berlanjut ke anak-anak kita. Maka harus kita tasketun nafs ya, kita close. Udah, enough is enough gitu ya, jangan berlanjut. Oke ya, yang kedua, ini masih satu ini ya, seksualitas. Yang kedua adalah peran dalam pendidikan. Jadi terkait dengan seksualitas itu juga ada peran regeneratif namanya ya. Regeneratif itu bagaimana melanjutkan perjuangan pada anak dan keturunan. Maka peran ayah itu adalah education responsibility atau designer ya. Grand design pendidikan tuh ayah. Kalau bunda tuh execution ya, emang eksekusi. Jadi ayah boleh saja banyak aktivitas di luar, tapi grand design pendidikan tuh ayah. Oke, ibu yang eksekusi. Ya, karena ibu yang eksekusi, maka ibu perlu konsultan. Nah, ayah jadi konsultannya gitu ya. Maka kalau di Raci Matrix dalam pendidikan ayah itu responsible, accountable dalam desain ya. Terus kemudian istri sebagai informed dan consulted ya kalau di Raci Matrix. Kalau dalam eksekusi ya istri adalah responsible, accountable. Ya sementara ayah itu informed, dilaporkan dan consulted, dikonsultasikan. Kira-kira bisa bikin itu ya tabelnya. Oke ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Berikutnya di ecosystem, ya, ecosystem builder. Ayah pembentuk ego ya. Kalau anak itu nggak tangguh gitu ya, anak itu kurang percaya diri itu ayah gitu. Ya, kalau anak itu tidak lembut ya, tidak pemaaf itu ibu ya, karena ibu tuh ocean forgiveness and sacrifice gitu. Ya, jadi ayah tuh membangun sistem ego. Ego tuh aku, penting nggak? Penting ya. Cuma kalau aku ini tidak diimbangi dengan empati gitu ya, rasa maaf, nanti jadi egonya jadi meledak nggak keruan gitu. Maka ini harus saling terkait memang dengan keimanan. Nah, terus dekat dengan fisik ya, dengan jasmani, ayah itu pembentuk fisik ya. Ayah itu dia kayak model coach gitu ya. Kalau ibu lebih ke makanan dan environment ya. Maka yang bilang, jadi kalau fitrah jasmani itu 4 ya, pola makan, pola gerak, pola makan, pola gerak, pola bersih, pola tidur gitu. Kalau anak pola geraknya kacau, ya malas gerak, sama tidurnya kacau itu ayah. Tapi kalau anak makannya kacau gitu ya, junk food ya, terus kemudian jorok itu ibu. Gitu. Jadi saling berkontribusi ya. Kalau semuanya gimana? Ya semuanya berantakan di rumah. Oke ya, yang terakhir adalah ayah itu personal growth coach ya. Kalau bahasa Indonesianya sang raja tega, nah, gitu, sang penempa. Ya. Jadi kalau anak kita pedang, ayah tuh yang menempa besinya. Teng. Tapi kalau ditempa terus patah kan ya. Maka ada kalau tukang besi itu disediakan air biasanya. Setelah ditempa, masukin air. Nah, ibulah sang pembasuh lukanya. Panasin lagi, tempa lagi, teng, gitu ya. Nah, dalam pendidikan begitu. Ada saatnya anak ditempa, ada saatnya anak didinginkan, gitu ya, dinyamankan. Nah, ini harus peran ayah ibu penting, sepakat nggak? Gitu ya. Termasuk saya kemarin cerita di Jepang itu ada Bu Sari Okano, anaknya autis parah ya, itu nggak bisa diem. Nah, itu yang ngerasin ayah. Jadi dilatih untuk diam. Kalau istrinya nggak sanggup tuh, suruh diam, ayahnya diam gitu ya, ditahan diam untuk 1 menit, naikin lagi 2 menit, tuh ayah. Nanti begitu dia nangis dipeluk sama ibunya gitu ya. Ini contoh anak autis. Ya, itu sejak kecil anak autis kan nggak bisa diam ya. Dia autis parah betul ya gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayah bunda, inilah peran ayah, peran ibu ya dalam mendidik anak-anak. Ini kalau di breakdown ya, nanti masuk ke dalam pendidikan rumah seperti ini. Ya, jadi secara fitrah iman gitu ya. Ayah oke jawab. Nah, ini fitrah iman nih nanti kita share. Nah, ini yang tadi digambarkan nih ayah ibu secara fitrah belajar tadi ya. Nah, ini detailnya ini tadi saya jelaskan secara umum. Ini detailnya seperti ini. Ini pembangunan hati zikir. Nah, ini untuk bakat ya. Ayah personal builder, coach gitu. Ibu sang penjaga ini attitude ya gitu. Dan seterusnya. Oke, kita masuk tanya jawab ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini bisa mencerahkan. Sisanya silakan belajar sendiri sebenarnya. Sekarang ilmu mulai. Yang penting keyakinan ya, keyakinan bahwa kita adalah ayah bunda yang diberikan amanah oleh Allah dan diberikan fitrah-fitrah yang baik ini. Mari kita sambut fitrah ini. Ya, kalau istilah Bu Septi, Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil.
sambut aja fitrah keaibunan kita, nanti Allah akan naikkan derajat kita sebagai orang tua. Terus seperti Luqman ya, Luqmanul Hakim ya, syukur saja gitu ya, nanti Allah akan curahkan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya, jadi syarat mendidik itu banyak syukur sehingga Allah curahkan hikmah-hikmah itu. Gitu ya, raise your child, raise yourself. Oke? Saya serahkan ke moderator, silakan nanti teman-teman yang ingin berdiskusi. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Ya. Masya Allah, ilmu-ilmunya sangat penting untuk kita pelajari. Selanjutnya, kita akan menuju sesi tanya jawab. Sebelumnya akan saya sampaikan tata caranya. Yang pertama, peserta diminta untuk menggunakan fitur raise hand pada Zoom. Setelah terpilih, nanti pertanyaannya bisa disampaikan, bisa melalui tulisan lewat chat atau diketik di kolom chat atau disampaikan langsung lewat video atau suara yang diaktifkan. Karena sudah banyak yang raise hand, dari panitia juga telah memilih, sudah melihat siapa yang lebih awal raise hand-nya. Kami persilahkan kepada 2 orang penanya pertama, kepada peserta nomor 025, Mbak Dian Sutopo, serta kepada peserta nomor 044, Gema Nur Habibah dari Palembang. Siapa yang sudah siap duluan videonya atau pertanyaannya, silakan unmute. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Terima kasih Ustadz. Ustadz izinkan saya bertanya, apa yang harus kita lakukan Ustadz jika setelah melihat tadi fitrah ayah dan bunda, kita merasa ada seperti 1-2 fitrah itu seperti yang tertukar gitu Ustadz. Iya. Itu aja Ustadz, langkah tepat apa yang harus kita lakukan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan hatsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab nih. Silakan Ustadz, langsung dijawab. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bunda. Memang banyak keluhan ya Bunda Dian ya. Teman-teman merasa fitrahnya tertukar. Ya karena memang kita dididik seragam ya dari kecil, dan orientasinya memang untuk bekerja gitu kan, bukan untuk jadi ibu, jadi ayah juga. Ya walhasil jadi sama itu, kalau katanya bilang kalau dibikin film judulnya fitrah yang tertukar katanya. Hari ini banyak ibu lebih, misalnya tadi ya, peran ayah sang raja tega, ibu sang pembasuh luka. Itu banyak yang ketukar tuh, ibu sang ratu tega, ayah sang pembasuh luka gitu. Iya kan, kalau zaman dulu anak nangis larinya ke ibu kan, bunda ayah galak gitu misalnya. Kalau sekarang anak nangis larinya ke ayah bunda galak gitu. Ini kenapa terjadi ya? Karena memang ada latar belakang banyak ya, misalnya suasana pendidikan kita yang sangat maskulin bagi para ibu ya, atau para ayah yang jadi pangeran gitu kan. Sekarang banyak ya ayah-ayah yang jadi pangeran gitu, nggak pernah salah, selalu benar gitu ya. Akhirnya jadi nggak tangguh dia gitu ya, banyak mengandalkan, banyak kan begitu ya. Jadi nampak ayah kurang tangguh ya, sementara ibu mungkin lebih tangguh dari sisi itu dan seterusnya. Nah, langkah pertama adalah menyadari dulu ya bahwa ada fitrah, ada yang ketukar nih gitu ya, diskusi dengan pasangan. Ya, kayaknya ada yang ketukar deh ya. Kita nanti pasti responnya biasa gini, emang masalah gitu. Ya masalah gini, kayak misalnya tadi ya, sang raja tega gitu ya. Ya raja tega itu harusnya ayah. Kenapa? Tega itu butuh rasionalitas, sepakat nggak? Kapan harus berhenti? Itu butuh rasional. Kalau yang tega ibu itu bablas, sepakat nggak? Karena ibu emosional kan? Ya, dia eskalasi gitu. Ya, maka ketegaan itu butuh rasionalitas. Ya, sementara membasuh luka itu butuh emosionalitas gitu kan? Butuh durasi, butuh endurance ya. Misalnya anak nangis tuh yang tahan ibu. Kalau bapak nggak tahan, Bu. Anak nangis paling dia 15 menit gitu ya. Lebih dari itu dia mulai gelisah tuh ayah ya. Karena ayah itu bukan tipe orang yang setia. Ayah tidak diciptakan untuk setia. Memang laki-laki tidak diciptakan untuk setia, tapi diciptakan untuk memimpin ya. Dia bicara tentang think forward gitu ya. Tidak menjaga garis belakang. Kalau ibu bicara garis belakang. Gitu ya. Jadi ada yang bilang ayah bicara kematian, ibu bicara kelahiran. Ayah bicara merawat, ibu bicara merawat benih, ayah bicara menumbuhkan gitu ya. Atau membesarkan gitu. Jadi menempa gitu. Jadi tiap fitrah ini ada perannya. Kalau di ilmu otak kan di sisi otaknya jadi lihat ya dalam bentuk perilaku ayah ibu. Tapi dari sisi fitrah sebenarnya tiap ayah ibu punya peran-peran yang harus dijalani gitu ya. Kalau ini ketukar nanti efeknya ke anak. Ya, anak-anak yang tadi ya, yang ibunya sang ratu tega, karena tega tadi jadi bablas gitu. Atau tadi ibu sang narator, karena ayahnya sangat pendiam, ibu jadi narator. Ibu kalau narator itu tadi ada yang komen di chatting itu, kalau ngomong merepet katanya. Karena ibu itu, otaknya tuh berkembang kemana-mana gitu ya. Jadi kalau ngomong tuh nggak bisa fokus
gitu kan. Kalau ayah kan fokus dia gitu ya. Ibu jadi kalau merembet kemana-mana tuh ya, mau ngomong A jadi B C D E dan seterusnya gitu. Nah jadi sang narator itu harus ayah. Singkat, maka doa-doa tentang keluarga di Quran itu ayah kan. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dialog-dialog itu ayah. Ya dialog Nabi Ibrahim, tapi tidak mengurangi kelembutan ya. Nabi Ibrahim ketika dialog sama Ismail kan, ya bunaya, wahai ananda, gitu ya, wahai anakku gitu ya, wahai ananda. Coba bayang nggak, seorang nabi yang pernah menghajar raja yang zolim ya, memenggal patung gitu ya, itu berani di luar publik luar biasa, tapi dalam rumah lembut hatinya. Maka saya sering bilang kalau ayah itu di luar, di dalam rumah galak, di luar pasti cemen tuh ayah gitu. Tapi kalau ayah di luar itu seorang yang tangguh, pasti di rumah dia orang yang lembut, yang santun ya, karena dia menyalurkan kekerasannya di luar rumah, bukan di rumah gitu ya, di luar rumah. Maka lihat para nabi-nabi yang begitu tangguh berjuang itu sama anaknya lembut, ya bunaya, ya ini arafil manami, sesungguhnya aku bermimpi atas bauka ya, menyembelih kamu. Fanzur madza taro, apa pendapatmu? What is your opinion? Coba kau ya nggak, saking santunnya itu. Ya apa pendapatmu? Dan anaknya sangat sensitif sama ayahnya, ya Nabi Ismail alaihissalam. Ya walaupun banyak sama ibunya, tapi sensitif kan sama ayahnya. Gitu kan? Ketika ayahnya bilang fanzur madza taro, langsung disambut sebagai perintah. Ya abati wa ayahana if'al tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. If'al ma tu'mar. Gitu, kebayang ya? Jadi nggak usah nyuruh, cukup kasih kode gitu ya, cukup kasih opini, langsung dijawab sebagai perintah. Nah itu terjadi hasasiyah namanya, terjadi ikatan emosi yang dalam antara ayah dengan anak. Ini kan kalau kita baca doa-doa itu kesannya kan itu antara ibu sama anak ya, ngomongnya lembut. Tapi perhatikan ya, poinnya clear ya, poinnya jelas, nggak kemana-mana bicaranya, gitu ya. Ini doa-doa para ayah, termasuk doa-doa kepada Allah ya. Ya Allah, bangkitkan dari keturunanku seorang nabi yang membacakan ayat ya, yang mengajarkan kitab dan hikmah ya, yang mensucikan. Gitu kan? Doa-doanya clear. Nah, itu misi-misi para nabi, misi keluarga itu diabadikan dalam doa-doa mereka. Nah, gitu ya. Jadi saran saya pertama tadi itu disadari dulu ya, disadarkan. Nah, penyadaran ini bagian dari tazkiyatun nafs sebenarnya, menyadari kesalahan. Menyadari. Yang kedua, kemudian coba merenungi selama ini sudah seperti apa dan apa usaha ke depan, mujahadah. Jadi kalau tazkiyah itu ada 5, ada muahadah, ada muraqabah, ada muhasabah, ada muaqabah. Muaqabah ini melepas ya, muhasabah ini introspeksi gitu ya. Yang terakhir mujahadah, sungguh-sungguh untuk memperbaiki situasi karena demi masa depan anak-anak gitu ya. Jadi muahadah menyadari kesadaran. Kalau yang kedua muraqabah menghadirkan kalau ini menghadirkan kesadaran, menyadari kehadiran. Kalau muaqabah itu menghadirkan kesadaran. Kalau berikutnya muhasabah itu tracking your life ya, mencoba melacak. Muaqabah itu melepas semua yang kira-kira menghambat perjalanan kita menuju Allah dengan keluarga kita. Yang kelima mujahadah, ayo sungguh-sungguh. Ya, yang mujahid ini sebagai bentuk hijrah sebenarnya. Ya, fahajaru ilallah wa rasulih. Gitu benar ya, mudah-mudahan. Memang saya yakin nggak mudah lah ya, saya yakin nggak mudah. Nggak mudah ya, istri saya juga termasuk ibu yang kurang lembut istri saya. Jadi waktu nikah itu kalau jalan berdua nih, baru-baru nikah ada bayi lewat pakai dorongan, yang gemes tuh saya, lucu deh, saya langsung jongkok gitu gitu ya, istri saya diam gitu. Karena dia kebanyakan kuliah kayaknya gitu, jadi kurang sensitif sama, kan harusnya yang gemes sama bayi perempuan ya gitu ya. Nah, tapi itu karena memang suasana di rumahnya tuh suasana yang sangat formal kan, dia masih bangsawan, jadi agak feodal gitu, suasana di rumah kaku begitu ya. Itu kan jadi PR juga bertahun-tahun itu untuk yang diawali dengan kesadaran. Dan saya juga menyadari ya, saya juga bukan pasangan sempurna juga di awal pernikahan kan. Justru karena kita nggak sempurna itulah kita menuju kesempurnaan. Sepakat ya? Gitu. Ya, karena Allah Maha sempurna, karena kita yakin Allah, maka kita bergerak terus ke depan. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Yeah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nur Habibah. Nah ini tapi pertanyaannya saya bacakan Ustadz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika kita tidak menyukai lingkungan tertentu, ingin hijrah dan jaga jarak dari pihak-pihak tertentu, namun dipaksa untuk tinggal bersama? Tujuan kami ingin menjauh dan menjaga jarak adalah agar kami bisa fokus memperbaiki dan mengokohkan pondasi internal dalam diri dan keluarga inti. Apakah yang sebaiknya kami lakukan agar fitrah anak tetap terjaga dengan baik dan kami pun tidak terluka karena merasa banyak hal yang bertentangan dengan pemahaman kami? Plus agar kami tidak terjerat dalam lingkaran kezoliman yang berpotensi jadi penyakit turun-temurun dengan berbagai alasan pembenaran.
Ya. Silakan Ustadz jawabannya. Ini kayaknya masalah pondok mertua indah nih kayaknya. Kayaknya. Ya kan memang kadang-kadang anak bontot gitu ya, suka ditahan ya nggak boleh pindah gitu ya, karena untuk jaga orang tua. Tapi juga ada value yang berbeda. Maka dalam pernikahan itu ada yang namanya otoritas ya. Otoritas ini penting dalam pernikahan. Jadi begitu menikah gitu ya, maka otoritas kita berbeda dengan otoritas orang tua kita. Jadi bunda dengan suami itu punya otoritas sendiri. Nah ini akan terjadi konflik ketika bunda sama suami tinggal di rumah orang tua kan. Nah makanya harus kalau bagus kalau bisa akur bagus. Nah ini kalau mau duduk bareng tadi bikin laci matriks. Ya kalau urusan pendidikan urusan itu bunda sama suami misalnya. Nah kakek nenek nggak boleh ikutan. Ya kalau kakek nenek mau mendukung boleh aja misalnya ikut baca kisah ya menceritakan silsilah kemuliaan keturunan boleh aja tapi nggak usah ikut ngatur-ngatur masalah kurikulum gitu ya. Nah itu kalau bisa berbagi peran itu lebih bagus kan. Karena fitrah kakek nenek beda dengan fitrah ayah bunda ya. Karena kakek nenek sudah selesai fitrah mendidiknya. Dia sekarang fitrah untuk menyiapkan akhir hidupnya gitu kan misalnya. Nah walaupun kakek nenek boleh mendidik. Kalau di Jepang itu kakek nenek ditempatkan misalnya untuk mengajarkan kearifan-kearifan yang masa lalu gitu ya. Resep gitu kan mereka udah jago tuh ya. Terus kemudian kisah-kisah kayak origami begitu ya. Yang turun-temurun sifatnya. Jadi dikasih peran. Kalau itu nggak bisa dibagi peran, maka tadi memang harus fatu hajirufia, harus hijrah gitu ya. Tapi hijrah dengan by design ya, by design direncanakan. Kemudian jangan sampai kesannya melarikan diri gitu ya. Melarikan diri nanti jadi akhirnya hubungan nggak baik gitu kan, gitu. Tapi memang kalau orang Betawi bilang kalau satu rumah itu ya yang kecium yang jelek-jelek gitu ya, harus misah. Apalagi kalau di situ ada inferensi. Ada akidah apalagi di situ ya. Misalnya punya orang tua yang masih musyrik misalnya itu juga pengaruh buat anak-anak ya. Kemarin ada seorang ibu tanya dia punya ipar ya. Iparnya itu transgender. Kebayang nggak? Ipar itu dosen di UI gitu ya. Dia transgender dia laki-laki tapi dia perempuan berubah jadi laki. Ya mohon maaf ya payudaranya dipotong kemudian disuntik hormon jadi suaranya besar tumbuh kumis misalnya. Nah itu di keluarga besar, dia tetap dipanggil di keluarga besar sebagai tante, tapi sebenarnya dia wujudnya laki-laki. Nah terus ibu ini bertanya, saya dengan anak saya kenalinnya lah tante apa paman ya katanya. Saya khawatir kan, akhirnya anak-anak kan imaji kan, karena paling di bawah 7 tahun itu kan masa imaji kan, ya masa imaji. Anak-anak tuh merekam, oh kalau gitu laki-laki bisa jadi perempuan ya, itu bahaya tuh kalau sampai terekam imaji begitu ya. Karena di bawah 7 tahun ini masalah imaji kan. Jangan sampai dia merekam imaji-imaji buruk tentang segala sesuatu atau imaji yang nggak baik gitu. Nah saya bilang kalau kondisinya seperti itu, saya bilang mungkin bunda pisah dulu deh gitu ya. Kalau perlu jangan dikenalkan. Tapi memang sulit ya, karena kalau pertemuan keluarga atau apa kan si pamannya datang gitu ya. Begitu. Jadi saran saya mungkin kalau mau bertemu sebaiknya dihindari dulu selama anak belum sampai usia 7 ya. Dikuatkan dulu ininya baru. Kalau dia 7 itu kan sudah mulai tamyiz ya, sudah mulai mumaiz dia, sudah punya logis berpikirnya. Kalau di bawah 7 anak-anak belum mikir, dia masih absorb aja, rekam aja semua. Gitu kan? Nah ini bahaya. Gitu ya Bunda ya. Jadi saran saya coba dengan pasangan dengan suami diukur aja. Tapi yang jelas tadi ya kaidahnya adalah otoritas. Ya otoritas itu setiap kita menikah kita harus punya otoritas sendiri. Terus juga begitu menikah ya ngontrak aja keluar rumah gitu ya. Walaupun sulit awal-awal ya nggak apa-apa justru kita ditempa kan. Maka Pak Habibie bilang menikahlah sebelum mapan gitu ya. Pak Habibie juga dulu kontrak ya tapi di Jerman. Ya nggak apa-apa semua orang-orang sukses juga pada awalnya mereka merintis dari nol kan gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir. Itu yang kata Umar bin Khattab ya. Saya heran orang-orang takut nikah kan. Allah akan cukupkan padahal gitu ya. Jadi yakin aja kok gitu ya. Semua yang sekarang Bunda lihat nih pasangan-pasangan yang sudah nampaknya sukses itu awalnya juga sama dari nol ya. Ya dari beli ember, beli gayung, kalau tinggal sama orang tua terus nanti malah jadi tergantung ya. Itu satu hal. Yang kedua efeknya ke kurikulum ya, kurikulum pendidikan anak. Atau misi keluarga yang tabrakan ya, misi suami dengan misi ayah bunda misalnya tabrakan atau misi suami dengan misalnya kan tiap keluarga punya misi berbeda ya, walaupun boleh berlanjut ya, tapi perjuangannya bisa berbeda gitu. Ya, jadi saran saya coba pertimbangkan dan kalau itu memang kritikal ya saran saya hijrah aja tapi dengan cara yang mau izoh hasanah ya dengan cara yang santun tanpa melukai perasaan juga ya gitu kan ya mudah-mudahan bisa manfaat ya, saya paham lah ini nggak mudah prakteknya ya tapi coba diupayakan ya direncanakan lah dalam waktu berapa bulan ke depan gitu ya untuk dikomunikasikan di sounding untuk gimana kita bisa
bisa take off ya, bisa hijrah dengan cara yang baik buat semuanya. Oke. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya Mbak Cahya Atika, nomor 128. Apakah bisa menyalakan video atau suara, ataukah akan diketik di kolom chat? Silahkan Mbak Cahya. Mbak Cahya. Oke, kita beralih ke selanjutnya sambil menunggu. Oh, ini Mbak Cahya ngechat. Saya bacakan ya Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengidap anxiety disorder. Saya minum obat rutin untuk mengendalikan anxiety saya. Saya baru tahu saat pandemi ini. Saya ibu rumah tangga dengan 3 anak, dan sekarang saya dan suami tinggal bersama ayah saya yang telah berusia 70 tahun. Tadi saya dengar Ustadz mengatakan hubungan yang tidak baik dengan ayah dapat mengakibatkan anxiety. Bagaimana cara saya memperbaiki hubungan tersebut, hubungan dengan ayahnya? Silakan Ustadz. Ya. Jadi anxiety disorder itu dia gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan. Maka mesti dicari akar gangguannya apa gitu kan. Dan Allah minta kita untuk melindung daripada anxiety disorder ini kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat dari rasa cemas dan hazan, sedih. Cemas itu masa depan ya, kalau hazan itu masa lalu gitu ya. Nah, karena kita cemas masa depan, masa lalu, nanti efeknya ke masa kini kan. Kita jadi nggak fokus, sepakat nggak? Gitu ya. Jadi kita berputar antara kecemasan masa depan ya dengan kesedihan masa lalu. Ya dulu saya waktu begini-begini saya bahagia, sekarang saya nggak bahagia. Nanti masa depan gimana setelah pandemi gitu ya. Akhirnya orang ngalami anxiety disorder. Gejalanya macam-macam ya. Gejalanya bisa serangan panik, bisa depresi, bisa trauma, macam-macam. Ya termasuk insomnia, ya kejang otot gitu. Tapi itu cemas itu alami ya. Orang boleh cemas, jadi jangan salah paham nih. Cemas itu alami, tapi yang nggak boleh gangguan kecemasan. Kecemasan yang muncul karena nggak jelas juga gitu ya, muncul aja tiba-tiba gitu, terus keringat dingin apa begitu ya. Nah ini harus segera diselesaikan ya. Yang jelas di surat di maksurat ya, doa maksurat itu setiap pagi dan petang kita diminta berdoa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, jadi menyadari bahwa kita berlindung pada Allah. Itu yang menarik, doa itu diawali dengan Allahumma inni ya, kepada Allah kita berlindung. Artinya apa? Penyebab anxiety dan disorder ya, cemas, hazan dan hammi wa hazan ini penyebabnya karena orientasinya egosentrik. Nah ini saya menduga barangkali Bunda sama Ayah ada tabrakan ego nih ya, tabrakan ego. Terus sama-sama keras begitu. Ya, atau Bunda orientasinya selama ini bukan untuk Allah misalnya gitu ya, untuk yang lain. Jadi ada tabrakan di sana. Gitu ya. Nah, ini ada nggak merendah egonya, kemudian muncul kecemasan. Maka kita kalau di Islam itu minta berdoa itu. Karena nanti dampaknya kemana? Dampaknya ke doa berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Orang yang sedih dan gelisah, ya gelisah dan cemas dan gelisah dan sedih itu berdampak pada kompetensi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ketidakbecusan dan kemalasan, kasal. Jadi dahsyat ya doa Rasulullah ini. Ini doa perubahan sosial sebenarnya. Kalau kita ingin merubah realitas hidup kita, maka ubahlah suasana jiwa kita. Nanti akan berdampak pada kompetensi, ketidakbecusan dan kemalasan jadi kebecusan, kompetensi dan kerajinan gitu ya. Nanti kalau diteruskan ini berdampak pada aspek sosial. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, jadi kalau tadi sedih gelisah berlanjut menjadi tidak becus dan malas, berlanjut jadi jubni wal bukhl. Jubni itu pengecut, bukhl itu pelit. Ya, susah berkolaborasi. Ya, kalau di grup itu maunya menang sendiri atau sebaliknya silent leader, tidak mau berbagi. Dan orang pelit pengecutnya nggak mungkin jadi leader, sepakat ya? Nggak mungkin bikin kontribusi. Dan efek berikutnya apa? Ternyata efeknya pada aspek ekonomi dan politik. Ya, Allahumma inna a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dililit hutang dan ditindas orang. Dililit hutang ini aspek ekonomi, ditindas orang ini aspek politik, sepakat nggak? Gitu ya. Jadi ada korelasi yang kuat antara suasana kejiwaan seseorang gitu ya dengan aspek kompetensinya, dengan aspek sosialnya, dengan aspek ekonomi dan politik gitu. Jadi Bunda harus cari akar penyebabnya apa nih? Jadikan intention ya, motif kuat gitu ya untuk keluar dari wilayah ini. Gitu ya. Itu caranya, salah satunya adalah Islam memberikan cara pertama berdoa. Yang kedua ibadah ritual itu cara kita untuk bypassing spiritual ya, untuk connect langsung ke Allah gitu. Jadi jangan cemas dengan masa depan, jangan sedih dengan masa lalu ya, kalau di film Kung Fu Panda atau apa.
tomorrow is mystery, yesterday is history, gitu ya. Today is a present, ya, is a gift, gitu ya. Maka fokuslah pada hari hudur, namanya hudur, ya. Itu di banyak para sufi mengatakan al-hudur itu, presence. Ya, hadirlah pada saat ini dengan motif terkuat untuk hidup bahagia pada detik ini saat ini. Maka Islam punya konsep apa yang disebut dengan bypassing spiritual. Langsung aja connect ke Allah, minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jembatan ya, jembatan kita menuju Allah tuh ayat keempat Al-Fatihah. 3 ayat pertama untuk Allah, 3 ayat terakhir untuk manusia. Ayat tengahnya, ayat keempat itu gemboknya di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim. Gitu ya. Ini bicara konsepnya begitu. Jadi saran saya temukan akarnya, Bun, ya. Bunda harus segera keluar dari suasana itu, ya, suasana penyebab dari anxiety disorder ini. Kalau nggak berlanjut, Bunda bisa melanjak ke depresi loh, ya. Depresi nanti, mohon maaf ya, sama kejadian di Bandung, pernah dengar ya, seorang ibu bunuh 3 anaknya itu awalnya dari gangguan kecemasan. Karena suami, kalau ini kasus suami cuek ya, suaminya aktivis dakwah, ya, aktivis dakwah, ketua zakat, sangat aktif gitu ya, sehingga tidak memerankan peran ayahnya. Jadi kalau istri ngomong tuh nggak mau dengerin, ya, cuek gitu ya. Hati-hati nih, ibu-ibu yang punya suami begitu, ya segera digotong tuh ke family life coaching atau ke psikolog ya, karena kalau berlanjut bahaya tuh suami-suami begitu ya, budak gitu, tanda kutip, mohon maaf ya. Termasuk juga sebaliknya ya. Jadi kita perlu bantuan psikolog, kita perlu bantuan family life coaching gitu ya, kalau mengalami hal seperti ini. Jadi nggak bisa sendiri juga, Bun ya. Jadi Bunda temukan akar masalahnya, usahakan untuk self healing, berubah. Jadi kalau sepanjang kita nggak ketemu akar masalahnya, kita sulit. Akar masalahnya ayah, ya, tapi di mana akarnya lagi, coba gali terus ya. Ada apa dengan ayah nih? Apa trauma masa lalu? Ya, atau gimana gitu ya. Dan dalam kasus tertentu memang harus nggak, kalau itu memang jadi trauma masa lalu yang menyebabkan kecemasan, harus berpisah. Ya, kayak Rasulullah kan dengan siapa? Wasi ya, Wasi itu orang yang membunuh Hamzah. Ya, Wasi menghadap Rasulullah, masuk Islam dia. Cuma kata Rasulullah, saya maafkan tapi jangan ada di depan mata saya lagi gitu. Artinya Rasulullah tidak ingin keruh jiwanya kalau muncul lagi dendam atau trauma. Jadi penting juga untuk uzlah ya, untuk menghindar dari asal keburukan itu supaya kita nggak traumatis misalnya, gitu ya. Jadi saran saya temukan itu segera, Bun. Kalau nggak nanti berlanjut terus nih, gitu ya. Saya nanti efeknya ke anak-anak soalnya, gitu ya. Dari anxiety disorder itu jadi depresi, jadi toksik ya, jadi toksik. Dan ke suami juga bisa juga kan. Akhirnya suami lama-lama jadi malas juga nih gitu ya, punya istri yang malah jadi kan tadi ya, komunikasi dengan jiwa yang buruk itu efeknya kemana-mana kan, ya gak? Ke pasangan, ke anak gitu ya, gitu. Jadi saran saya kita nggak usah ragu-ragu untuk meminta bantuan ya, misalnya family coaching atau family psikoterapi atau apa gitu ya, untuk segera menyembuhkan, jangan diam aja, oke ya. Berdoa sama Allah penting, berikhtiar menemukan akarnya penting, tapi kalau nggak bisa selesai segera minta bantuan. Ya, dia diskusikan dengan suami. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ya. Yang terakhir, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Silakan kepada Mbak Rafika Nanda. Bertanya lewat chat atau nyalakan sendiri videonya, silakan Mbak Rafika. Okay. Oh, baik. Via chat, kata Ustadz. Oh, ini sudah di chat ya, dari tulisnya. Izin bertanya Ustadz, saya sudah sering mengajak suami untuk membicarakan mengenai visi misi keluarga, namun belum direspon dengan baik. Bagaimana ya cara agar suami mulai concern dengan visi misi keluarga dan mau bersama-sama menyusun dan membicarakannya? Terima kasih sebelumnya Ustadz. Ya. Kalau tidak peduli berarti ada masalah di ilmu kan ya, di masalah di hakikat. Mungkin suami tidak paham hakikatnya gitu ya, pentingnya. Karena banyak suami hari ini juga sama kayak suami-suami lain ya. Itu hidup mengalir aja gitu ya, hidup mengalir aja gitu. Yang penting cicilan beres. Apa sih ini misi-misian nih, kamu sejak ikut IP nih aneh-aneh gitu ya, bikin misi keluarga lah, bikin portofolio lah gitu kan ya. Gitu. Ini jadi challenge sendiri buat kita para ibu ya, bukan kita, kalian gitu ya, kalian para ibu untuk berdakwah dengan pasangan gitu ya. Karena memang harus disadarkan ya, dan penyadaran dengan suami itu. Jadi kalau pertama kurang ilmu tadi ya. Yang kedua teknisnya. Menyadarkan orang yang kurang ilmu itu nggak harus kita sebenarnya. Kita bisa lewat tangan orang lain yang disegani pasangan. Ya misalnya gurunya atau ustadznya atau ibunya. Maka lihat aja orang mana yang ditaati oleh suami kita. Nah itu kita deketin tuh ya, biar dia bisa bicara.
Ya, maka penting misalnya kalau suami kita ada seorang ibu ngeluh tuh, Ustaz, suami saya tuh ibunya ngomong apa aja didengerin. Kalau istrinya ngomong nggak didengerin. Nah, kesempatan Bun, deketin ibunya gitu ya. Kalau ibunya sama Bunda cinta ya, dekat sama ibunya, Bunda ngomong apa aja disampaikan ke suami kan, gitu. Jadi kita perlu agak strategis sedikit ya untuk melihat pintu-pintu di mana menjalankan. Maka menikah itu seperti berdakwah sebenarnya. Mendidik juga seperti berdakwah gitu ya. Yang disentuh adalah jiwa. Gitu ya. Dan kalau di dakwah itu ada marhalah ya. Yang paling rendah itu adalah dakwah zatiyah. Gimana kita komunikasi dengan jiwa. Nah, ada pasangan-pasangan yang dengan jiwanya aja nggak ngobrol gitu ya. Nah, itu perlu disadarkan. Tapi kita sendiri ikut menguatkan jiwa kita gitu ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan dia nggak tahu juga hakikat visi misi apa. Dia pikir kali soalnya ada saya yang bilang gini, buat apa sih bikin visi kayak perusahaan aja gitu ya. Dia kurang ilmu tuh ya, karena perusahaan paling tua di muka bumi ya, company perusahaan paling tua di muka bumi adalah rumah tangga, keluarga, ya kan? Bukan perusahaan yang sekarang kita lihat. Dulu kan belum ada perusahaan, yang ada keluarga-keluarga kan, kalau keluarga punya bisnis, punya apa. Nah, keluarga inilah kemudian punya misi visi yang kemudian turun jadi misi visi bisnis gitu ya. Kalau sekarang kan terputus semua ya, karena kita memang disiapkan jadi jadi para pekerja yang mengisi pabrik dan perkebunan ya sejak era kolonial begitu kan. Nah, teman-teman yang sudah jadi entrepreneur juga kadang-kadang terpisah tuh ya. Dia memisahkan antara keluarganya dengan bisnisnya. Seolah-olah dua hal yang terpisah, bisnisnya bisnis, keluarga. Padahal bisnis keluarga itu berangkat dari misi keluarga ya. Jadi misi bisnis dari misi keluarga. Misi pendidikan di rumah dari misi keluarga. Keluarga ini mau dibawa kemana sih gitu ya. Ya kan? Misalnya gini, saya ingin keluarga ini ingin mencetak para pengusaha yang bertakwa atau ingin melahirkan para ulama ya, para ulama yang hafiz gitu atau hafiz yang ulama misalnya gitu ya, atau para itu misi kan. Kemudian itu turun ke bawah jadi kurikulum pendidikan, turun jadi kurikulum bisnis gitu ya. Jadi turun ke bawah itu dari misi keluarga. Nah, ini barangkali suami kita nggak paham itu ya, nggak paham hakikatnya, nggak paham konsepnya sehingga dia melihat apa yang dia ketahui aja kan, sebatas yang dia tahu. Visi kan perusahaan. Ya, rumah tangga itu kan urusannya beres, cicilan beres ya, nafkah beres gitu ya. Gitu kan. Kamu tahu apa sih tentang visi misi kan? Tahu nggak sih suami sejati apa? Suami yang sedikit bicara banyak transfer gitu. Akhirnya seputar itu aja kan, seputar itu gitu ya. Nah, ini yang memang kalau bicara pendidikan keluarga ya, family education atau home education atau family life gitu ya. Ini bicara tentang kehidupan itu sendiri sebenarnya. Gitu ya. Maka penting ayah bunda untuk tadi bersandar pada 3 hal. Ya, pertama adalah orientasi hanya kepada Allah semata dalam segala hal. Ya, pastikan itu. Bukan dunia, bukan kekuasaan, bukan reputasi gitu ya, Allah. Karena kalau kita mencari Allah, nanti Allah akan curahkan semuanya gitu ya. Kalau kita mencari dunia, nanti Allah akan cabut semuanya begitu. Yang kedua adalah fitrah. Ya, rawat fitrah dengan baik. Karena nanti misi itu semakin ayah bunda semakin bagus fitrahnya, ya, misi itu semakin mengkristal ya. Otomatis tuh gitu ya. Maka kalau di Fitrah Based Life itu ada 2 tahap. Pertama good life, kedua mission of life. Mission of life itu nggak akan pernah tercapai kalau nggak good life. Good life itu apa? Seimbang dalam 8 dimensi fitrah. Dalam intellectual life, dalam spiritual life, dalam sexual life. Ketika itu semua seimbang ya, maka nanti secara otomatis Allah akan kristalkan tuh. Apa sih yang mau kita perjuangkan nih ya? Ya, bunda, apa sih yang mau kita perjuangkan? Jadi kalau hari ini susah menemukan misi, tadi ya disadarkan ayahnya, mulai dulu dengan good life aja. Ya, bagaimana seimbang dalam 8 dimensi hidup. Ya, dalam karir, dalam bisnis, dalam rumah tangga seimbang. Nah, kita biasanya kan ini aja nggak seimbang ya, gitu kan. Yang ngaji semua dipakai weekend gitu kan. Sementara Senin sampai Jumat buat kerja gitu kan, buat bisnis. Sementara yang 2 hari itu numpuk di situ ya, ngaji di situ, keluarga di situ, sosial di situ. Akhirnya apa? Imbalance ya, kehidupan yang tidak seimbang kan. Susah tuh orang kalau udah imbalance, susah untuk mencapai mission of life. Sampai Allah bikin terpuruk. Begitu terpuruk baru kaget. Selama ini kita harta berlimpah, semua berlimpah, ternyata hidup kita nggak seimbang ya gitu. Itu sering terjadi tuh. Karena misi itu bisa ketemu dengan 2 cara. Good life baru mission of life. Kalau ngikutin jalan Nabi ya. Nabi kan 040 good life baru mission of life. Atau nunggu terpuruk gitu. Nah, umumnya 90% manusia katanya terpuruk baru menemukan misi hidup. Ya, jadi nauzubillah ya, jangan sampai terpuruk gitu. Oke ya, gitu. Yang ketiga adalah ilmu yang fitrah diri. Yang ketiga adalah ilmu yang benar, kitabullah. Jadi saran saya mungkin teman-teman IP perlu mengkaji Islamic worldview ya. Ada 12 makna kunci yang harus kita kuasai dalam hidup. Ini ilmu fardu ain. Hakikat Allah, hakikat bahagia, hakikat cinta, hakikat manusia, human nature, hakikat akhirat,
Ada 12 poinnya. Itu perlu didalami ya, biar nggak salah pandang tentang itu. Ya termasuk tadi ilmu ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah, gitu ya, tentang human nature ya. Ada banyak pandangan aliran psikologi tentang human nature. Ya, kalau itu sampai kita anut ya, kita bisa salah di tingkat tindakan kan ya. Karena wrong concept, wrong action, ya enggak? Gitu. Jadi confused in knowledge menyebabkan loss of adab gitu. Jadi seorang profesor doktor di Malaysia, Nakib Alatas, mengatakan hari ini umat Islam ini confused in knowledge, bingung ilmu. Karena bingung ilmu itulah menjadi the loss of adab. Jadi buruk adab. Dari buruk adab nanti jadi salah memilih pemimpin. Gitu kan? Nanti pemimpin yang salah dipilih itu menciptakan sistem yang salah, melahirkan ilmu lagi yang salah. Jadi siklus kezaliman lagi itu. Nah, gitu ya. Maka penting untuk 3 hal tadi ya, orientasi Allah, yang kedua menumbuhkan fitrah dalam 8 dimensi hidup gitu ya, good life, baru nanti mission of life, yang ketiga adalah ilmu yang benar, yang memandu fitrah itu agar semakin indah dan sempurna dan tidak salah orientasi, yang mudah-mudahan manfaat. Silakan kalau mau konsultasi dengan saya juga boleh ya, kalau memang kritikal gitu ya, silakan chatting aja. Terima kasih teman-teman, Bunda, mohon pamit, semoga manfaat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.